yang memang 45 tahunan ya. Iya ya, kita ini 25 tahunan 26. ya. 26 ya. Ya. 26 tahun menggeluti dunia advokat. Saya litigasi, beliau berdua ini korporasi. Ya, jadi ibaratnya apa ya, liku-liku berlitigasi, berkorporasi itu, ya kita ini bukan bicara pandai, bukan bicara apa ya, tapi kita jalani 26 tahun nih. Mungkin ada peserta yang usianya juga 26 tahun di sini kan, seusia kita berpraktek gitu ya. Artinya panjang. Mungkin ada yang belum sampai 26, masih banyak. Perjalanan gitu. Oh iya. Artinya panjang gitu perjalanan yang kita sudah lalui ini. Tapi gini ya, buat teman-teman semua dan juga Pak David berdua. Ini nama kalian berdua sama sih, jadi saya harus bilang David berdua aja ya. Buat saya sih begini, ada saatnya kita itu berbagi ya kepada orang-orang yang lebih muda. Bukan saja berbagi ilmu pengetahuan, tetapi juga berbagi nilai. Berbagi value yang kita percaya, value yang berintegritas. Karena banyak, kalau bicara ilmu, sekarang ini banyak sekali orang menawarkan ilmu-ilmu yang mantap di luar sana. Tapi di FJP Litigator Learning Center ini, aku mau memberikan, ada yang 26 tahun pas ini ya, memberikan sesuatu yang berbeda, bahwa di samping skill secara profesional, kompetensi juga adalah integrity ya. Dan teman saya berdua ini tentu saya tidak ragukan lagi ya apa yang kita bisa bilang menjadi integritas dari teman atau narasumber kita berdua pada malam hari ini. Dan oke, saya kira kita sudah ada 25 orang. Nanti saya baca sedikit saja mengenai CV ya, CV dari kedua peserta kita. Tapi nanti boleh ya, Pak David berdua silakan ditambahkan ya. Jadi kalau brother kita David Siahaan SH LLM ini sekarang adalah founder, partner dari law firm Siahaan Irdamis, Andarumi, dan rekan. Nah, saya kenal Pak David ini dari dulu, waktu itu menjadi associate lawyer di Bahar & Cahyo, kemudian menjadi partner di kantor Meli Darsa & Co. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu tentang yang namanya IPO, restrukturisasi utang piutang, joint venture, merger dan akuisisi, nah ini mereka berdua ini nih bukan teori, mereka udah kerjain tuh barang-barang itu semua dari ujung ke ujung. Tadi ya, merger akuisisi, pasar modal, ini yang ditangani juga orang bilang zaman sekarang nggak kaleng-kaleng ini, restrukturisasi utang, PT Krakatau Steel Tbk. Dan kalau bicara IPO, M&A, emang udah banyak banget deh. Nanti silakan ya sambil jalan Pak David Siahaan bisa sambil ya menjelaskan lah apa saja yang kerjakan gitu ya. Kemudian oh ya Pak David Siahaan S1-nya di UI, S2-nya di Australia. Gitu ya. Dan Pak David Khairupan ya, David Khairupan ini senior partner juga dari BMD and Partners. Beliau juga mendapatkan gelar LLM dari Australia juga. Sekarang ini juga ngajar di program S2 salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia. Mungkin kalau ada murid Pak David Khairupan di sini ya inilah dosen kalian ya. Aku juga nggak tahu apakah ada muridmu nggak di sini, Pit. Nah, Pak David Khairupan ini juga kalau saya baca dari CV-nya, ya kurang lebih sama, bicara tentang capital market, segala sesuatu terkait OJK, HKHPM, dan berbagai hal, merger dan akuisisi, restrukturisasi hutang piutang, due diligence, hukum ekonomi lah kita bilang begitu ya. Itu sudah betul-betul mereka jalani selama ini, selama
let's say 26 tahun tadi ya. Tadi ada yang berusia 26 tahun. Dan satu hal juga bahwa mereka ini pernah juga yang saya tahu ya, Pak David Khairupan kerja di company. Jadi teman-teman yang peserta ya, kalian bebas saja bertanya kepada kedua narasumber kita yang luar biasa ini tentang segala sesuatu mengenai hukum korporasi, karir di corporate lawyer. Mau nanya, kalau LDD itu pulang jam berapa ya? Ini kalian berdua ini sudah mengalami yang namanya LDD itu harus pulang jam berapa dan bagaimana kerjanya, seheboh apa kerjanya, mereka udah paham lah, begitu. Jadi baiklah, tanpa berpanjang-panjang lagi, padahal sudah panjang, saya serahkan kesempatan pertama kepada Bapak David Khairupan dulu ya. Oke, Fit ya. David Siahaan next setelah David Khairupan. Kita mulai dari Indonesia Timur. Orang Manado dulu. Matahari terbit dari timur. Jadi kita kasih ketepatan kepada orang Manado dulu, baru habis itu orang Batak. Siap, Pak David Siahaan? Mantap. Oke, silakan Bapak David Khairupan. Saya persilakan. Ya. Mungkin ini share mode-nya ya, share screen-nya mungkin saya walau boleh diaktifkan buat saya. Saya ada share sedikit mungkin biar lebih sistematis. Ya, sebetulnya ini saya sama Bang Frederick ini udah dari tahun 96, benar. Waktu itu saya pertama kali kenal di Kalabahu, program Kalabahu ya, di program Kalabahu LBH Jakarta, betul ya. Kemudian, tapi kalau dengan Pak David Siahaan ini mah teman main ya, teman main di kuliah gitu ya, selalu pulang bareng, makan bareng gitu ya. Tahun 91 sampai tahun 96-an itu. Kalau Bang Frederick ini saya ketemu di YLBHI pada saat itu. Nah, ya mungkin kalau perkenalan nanti bisa lebih sambil berjalan. Tapi betul memang saya banyak praktek di korporasi, corporate komersial, dan tapi memang kadang-kadang juga ada litigasi, tapi corporate commercial litigasi ya, beberapa kali ya itu ya, bukan ya lumayan lah gitu. Nah mungkin saya supaya kita nggak buang waktu, kita langsung mulai aja ya dengan bahan presentasi ini. Untuk kenapa saya buat bahan presentasi ini bukan supaya lebih ada strukturnya aja. Jadi nanti kalau mau ada pertanyaan langsung juga nggak apa-apa sih gitu ya. Nah mungkin saya kasih judul corporate commercial practices ya, di Indonesia itu seperti apa prakteknya. Dan kalau ini CV yang tadi juga udah dibacakan, memang betul saya hari-hari selain praktisi hukum saya juga iseng-iseng ngajar lah gitu ya. Jadi bukan pengajar full time, tapi udah cukup rutin. Maksudnya biar iseng ini dulu kenapa? Takutnya nanti kalau udah tua, udah nggak bisa udah males lawyer, ajar aja kali ya. Biar nggak cepet pikun gitu, pikiran saya dulu gitu. Nah, karena ngajar saya jadi suka juga dipanggil-panggil gitu loh ke BPHN gitu ya, atau beberapa instansi untuk membantu beberapa proyek. Nah, kalau kita bicara soal orang praktek di korporasi komersial, corporate komersial, apa saja sih itu pekerjaannya? Mungkin saya kasih list yang sifatnya contoh. Tapi jadi ini bukan exhaustive list gitu, bukan yang konklusif ya. Saudara bisa temukan daftar lain. Gitu. Tapi biasanya secara umum kalau kita praktek sebagai corporate commercial lawyer, kita biasanya sebut praktek dalam bidang general corporate law lah ya. Apa biasanya yang tangani, mungkin itu investment ya kan? Apa misalnya itu tentang governance, corporate governance issue, atau berkaitan juga misalnya kalau ada yang mau melakukan usaha patungan ya. Nah, jadi general corporate law ini sifatnya basic lah dan bisa luas sekali.
ya. Nah, dari jangan lamanya mungkin saudara sudah langsung familiar kira-kira apa nih yang harus saudara punya knowledge di bidang itu. Tentunya corporate law. Dalam konteks corporate law tentu banyak sekali bentuk badan usaha di Indonesia. Tapi biasanya yang banyak kita tangani yaitu perseroan terbatas, ya kan? Karena memang itu badan usaha yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Jadi secara umum mungkin prakteknya kita sebut aja praktek hukum korporasi secara umum. Ya. Nah, jadi ini sekali lagi list yang saya kasih bukan yang sifatnya konklusif, tetapi yang contoh aja. Dan di dalam praktek pelaksanaan pekerjaannya bisa jadi semuanya itu ada konvergensi, artinya bisa nyambung dengan yang lain. Nah, juga mungkin yang juga banyak dilakukan biasanya praktek itu yang berkaitan dengan corporate finance law. Jadi corporate finance law itu apa sih biasanya yang ditangani? Biasanya yang ditangani itu ya bisa M&A, corporate restructuring semacam itu. Corporate restructuring macam-macam. Bisa berkaitan dengan permodalannya atau mungkin dengan hutangnya ya. Nah, tapi intinya biasanya ini orang sering kenal entah di textbook, di praktek, itu corporate finance law. Nah, M&A ini tahu lah ya, itu merger and acquisition. Nah, ketika kita mempelajari, kita menangani pekerjaan-pekerjaan ini, kita tadi saya bilang juga bisa jadi berhubungan dengan bidang-bidang yang lain. Mohon maaf, tadi suara saya hilang ya? Sekarang jelas nggak? Jelas ya? Jelas. M&A ini mau nggak mau saudara juga harus familiar paling nggak dengan perkembangan yang ada sekarang yang terkait dengan persaingan usaha ya. Maksudnya apa? Khususnya persaingan usaha tentu banyak. Ada perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dilarang ya. Nah, tapi dia kalau dalam konteks corporate finance itu kalau orang ini sekarang itu harus memperhatikan ya kalau di KPPU atau peran terkait dengan pengawasan corporate action terkait dengan merger akuisisi. Kemudian yang biasanya juga dilakukan ditangani ya biasanya banking and finance, hukum perbankan dan pembiayaan. Biasanya apa sih ini? Ya ini biasanya sudah ya kayak orang bikin perjanjian hutang ya atau pembiayaan dalam bentuk project finance. Nah, project finance banyak sekali tuh, apalagi dikaitkan dengan public private partnership itu sekarang istilahnya apa? KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur. Ya, project finance itu kira-kira simpelnya kira-kira ya ada satu proyek dibiayai, tetapi proyeknya itu sebenarnya pengembalian uangnya nanti dari hasil proceed penghasilan yang dihasilkan dari proyek itu, entah itu membangun power plant, jalan tol gitu ya, seperti itu kira-kira. Nah, saudara langsung juga familiar nih pasti nih, langsung bisa relate. Kira-kira pengetahuan apa yang saya harus punya gitu? Ya tentunya ya terkait perjanjian, pengetahuan basic tentang perbankan dan pembiayaan. Kemudian yang juga banyak dilakukan tadi juga disebut securities ya, atau orang sering sebut capital market atau pasar modal. Ya itu bisa IPO, ya kan? Bisa maksudnya perusahaan yang mencari pendanaan itu penawaran umum saham ya, perdana, istilahnya IPO perdana. Nanti bisa juga nanti kalau dia berikutnya jadi right issue ya, peningkatan modalnya, atau penerbitan instrumen-instrumen dalam bentuk hutang, entah itu obligasi atau mungkin private placement. Jadi instrumen-instrumen yang sifatnya bukan dilakukan penawaran umum, itu private placement, atau juga mutual fund itu ya, reksadana, atau mungkin securitization itu seperti efek beragunan aset ya. Ini banyak ini di praktek. Jadi artinya pasar modal cukup luas, dan ketika belajar pasar modal ada hal-hal yang juga kita harus familiar gitu.
Karena yang pengembangan dari hukum korporasi itu sendiri, apa itu? Biasanya kita akan menangani PT yang berstatus terbuka, ya kan, atau TBK. Nah, governance-nya tentu berbeda jauh dengan PT yang pada umumnya kita kenal. Nah, mungkin yang penting juga ya, menurut saya biasanya ini karena seringkali ada relevansinya di dalam pekerjaan. Misalnya, itu ketenaga kerjaan, ya, hubungan industrial, atau mungkin masalah-masalah ketenaga kerjaan yang muncul dari corporate restructuring. Mungkin saudara nanti bisa baca ya di undang-undang tenaga kerja, itu ada hal-hal yang bisa men-trigger itu PHK dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atau M&A. Nah, atau perusahaan mau di spin off atau mau dipisahkan salah satu bidang usahanya, tenaga kerjanya itu ada yang dipindahin. Nah, itu ada isu tenaga kerja di terminate karena Indonesia kan nggak mengenal konsep memindahkan hubungan kerja. Nah, jadi paling tidak saudara langsung relate lagi tuh. Berarti hukum ketenaga kerjaan paling tidak saya harus tahu lah basic-basicnya gitu. Nah, apalagi yang biasanya juga penting, ya walaupun ini nanti pekerjaan kurator ya biasanya, tapi kita harus mengerti juga paling nggak tentang bankruptcy. Karena banyak sekali pada proses kepalitan biasanya sebelumnya ya, suka ada PKPU, atau kita sebut saja itu sebagai judicial restructuring ya, judicial restructuring, karena memang itu melibatkan pengadilan sebelum biasanya masuk ke bankruptcy. Nah, tadi saya sebutkan ya pekerjaan corporate commercial law gitu, itu juga biasanya dalam prakteknya ya kita nggak bisa membuat semacam China wall gitu ya, terlalu tebal gitu, karena kadang-kadang di dalam prakteknya sebagai corporate commercial lawyer kita bersinggungan juga dengan hal-hal yang sifatnya litigasi atau mungkin potensial litigation. Nah, ini contohnya apalagi kan banyak startup company ya, mereka undang banyak sekali investor, equity, mungkin di awal kelihatan baik-baik saja gitu kan, tapi dalam perjalanannya ketika mulai mengalami dilusi kepemilikan saham secara persentase atau mulai kehilangan kendalinya, mereka mulai dispute, atau bahkan pada saat mereka cash out ada hal-hal yang menjadi isu tersendiri. Atau dispute yang berkaitan commercial litigation itu bisa juga ini ya, yang sifatnya transactional. Nah, itu macam-macam. Nah, memang betul intellectual property law itu lebih punya segmen tersendiri. Tapi dalam praktek pekerjaan seringkali corporate commercial lawyer itu harus paham juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Bahkan bukan hanya hak-hak kekayaan intelektual yang umum biasanya kita kenal di dalam undang-undang IP pada umumnya seperti merek ya, paten gitu. Nggak hanya itu, atau kadang-kadang kekayaan sumber daya genetika ya. Saya sendiri banyak menangani juga nih licensing untuk perusahaan-perusahaan bioteknologi, lisensi atau mungkin franchise. Itu mungkin bisa bilang itu bagian dari intellectual property juga. Nah, ada hal yang mungkin saya nggak sebut di sini tapi menjadi penting ini saat ini gitu ya. Mungkin environmental law sedikit kita harus paham. Apalagi izin usaha di Indonesia saat ini dikaitkan dengan risk-based ya, risk-based licensing process gitu. Nantinya maunya perizinan itu yang punya resiko tinggi aja, yang lain didaftar aja, nggak usah dibikin-bikin izin rumit-rumit gitu kan. Maunya pemerintah kan kayak gitu. Tapi Pak Fredrik, tahu saya dulu cukup familiar dengan hukum lingkungan zaman dulu ya, gitu ya. Nah, ya secara cepat mungkin ya, saya
cepat aja nih, mungkin apa sih biasanya yang attitude atau skill yang kita perlu punya gitu dalam bekerja di bidang corporate komersial? Menurut saya ini nggak textbook ya gitu ya, maksudnya saya coba dari pengalaman praktek. Mungkin kita harus punya eagerness, keinginan yang kuat gitu loh. Apa ingin tahu, ingin kerja keras gitu ya. Kenapa? Karena apa yang kita tangani, saya rasa bukan hanya corporate komersial, termasuk juga litigasi ya. Itu sekarang sangat dinamis, perubahannya cepat sekali. Ya, saudara misalnya ngikutin undang-undang cipta kerja gitu kan, wah, keluar peraturan pelaksananya, baru dikeluarkan tiba-tiba berubah lagi. Banyak sekali gitu ya. Dan kita kalau nggak punya eagerness gitu, kita jadi nggak bisa belajar cepat. Karena kita harus bisa belajar cepat dan up to date. Jangan kita mengandalkan pelajaran pengetahuan kita dari buku-buku yang itu-itu aja. Apalagi buku yang ada di Indonesia itu tidak terlalu up to date. Buku cetakan tahun 90 dipakai sampai hari ini gitu kan. Nah, coba bayangin. Atau banyak sekali yang nggak terlalu up to date lah menurut saya ya. Dan kenapa orang nggak mau menulis banyak ya? Mungkin karena penulis biayanya penghasilannya nggak besar dari royalti gitu. Saya sendiri pernah nulis buku tentang penanaman modal asing 2013 itu berapa ya, Seth? Dicetak ulang lagi cepat gitu ya. Tapi akhirnya saya bilang jangan dicetak lagi. Kenapa? Karena menurut saya udah out of date. Atau ada banyak hal-hal yang kita harus perbaiki. Apalagi buku-buku kita dari civil law itu selalu basis penulisannya merujuk ke peraturan perundang-undangan. Nah, itu kan kalau yang pendekatannya sangat regulatory approach semacam itu, peraturannya aja terus berubah, gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau kita di dalam praktek kita harus punya eagerness supaya kita bisa belajar cepat sehingga bisa up to date gitu. Nah, mungkin yang penting juga saya pikir untuk semuanya ya critical analytical thinking. Jadi kita harus punya cara berpikir yang kritis dan analytical. Maksudnya kita harus berpikir secara kritis dan juga harus biasa keluar dari cara berpikir dalam box atau orang sering sebut out of the box, gitu kan? Nah, kenapa? Kita boleh aja punya pengetahuan tentang hukum yang ada di buku kita atau di peraturan perundang-undangan, tapi kita harus tahu hukum yang hidup di dalam praktek kenyataan atau orang sering sebut law in book dan law in action. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga antara yang di buku dengan yang di realita seringkali ada gap. Nah, yang gap-gap ini praktisi banyak tahu. Dan akademisi biasanya akan jadikan itu disertasi biasanya ya. Karena ada istilah das sehen, das sollen gitu. Gitu kan, antara yang nyata dan yang seharusnya. Seperti itu biasanya. Nah, attitude ikut yang menurut saya penting, problem solving oriented. Kita harus seperti ini, punya cara berpikir yang berorientasi menyelesaikan masalah. Kita ini bukan business coach, bukan juga psikolog, ya. Biasanya atau counselor di bidang psikologi. Karena kalau business coach atau counselor di bidang psikologi, biasanya orang dibantu untuk mengidentifikasi masalahnya dan menyelesaikan masalahnya sesuai kapasitas orang yang bermasalah itu. Kalau orang datang ke lawyer, dia benar-benar cari solusi gitu dari kita gitu. Tapi kalau saudara ke business coach akan dengerin gitu kan. Oh, dengerin ini dia akan business coach ya, bukan ini maksud saya banyak tuh business coach sekarang tuh. Atau psikolog gitu ya, itu biasanya dia akan membantu orang mengidentifikasi masalahnya sendiri. Kemudian dia menyelesaikan masalah itu sendiri sesuai kapasitas dia. Kalau kita enggak, kita orang datang ingin ada solusi. Bahkan orang kalau litigasi kalau bisa menang, Pak, gimana Pak gitu kan. Jadi dia mau ada solusi gitu kan. Saudara dianggap problem solver gitu kan. Bayangin kalau saudara hanya bisa mengidentifikasi masalah, tapi saudara tidak bisa memberikan propose atau merekomendasikan satu penyelesaian. Meticulousness ya. Kenapa sih sebenarnya kita perlu teliti gitu ya? Karena kerjaan-kerjaannya ini memang ya
cukup jelimet gitu, maksudnya jelimet apa ya, detail, rigorous gitu, sehingga menjadi seorang yang punya mata elang gitu. Itu penting kadang-kadang. Ya, eagle eye person gitu ya, gitu. Maksudnya kita cukup teliti gitu, karena orang ini agak berbeda nih seringkali di corporate, dia itu menulis sesuatu, menyiapkan sesuatu untuk mengantisipasi jangan sampai ada masalah. Kalau litigasi kan lain, datang sudah ada masalah gitu. Justru kita harus punya eagle eye gitu untuk bisa memvisualisasi kira-kira apa sih yang mungkin terjadi masalahnya gitu. Jadi kita punya kemampuan visualisasi lah kira-kira gitu, dan untuk itu butuh ketelitian. Kemudian yang berikutnya saya juga penting, kerjaan ini paling banyak justru komunikasi dalam verbal writing skill. Karena saudara, nanti saya jelaskan slide berikutnya. Ini yang paling sarananya, ya. Saudara memberi advice secara verbal, atau mungkin membuat secara verbal, tapi juga tulis seringnya produknya, entah itu advice, legal opinion, di report. Mungkin kalau ketika saudara menangani perkara yang sifatnya corporate komersial, itu bentuknya entah itu gugatan, ya kan, entah itu jawaban, ya kan, replik publik, itu kan semua saudara harus tulis. Nah, mungkin kalau pekerjaannya teamwork, berkaitan dengan beberapa pihak, saudara harus punya kemampuan untuk keterampilan bekerja bareng gitu ya, bersama. Yang berikutnya menurut saya yang penting juga ini nih, project management skill ya, gitu ya. Karena kadang-kadang di dalam pekerjaan sebagai corporate lawyer gitu ya, bukan berarti saudara kadang-kadang dikasih kerjaan gitu, pernah nggak nanganin ini? Oh, pernah. Masalahnya bukan soal pernah punya pengalaman menangani pekerjaan itu. Yang sering menjadi tantangan, challenge itu yaitu bisa nggak atau pernah nggak nanganin pekerjaan ini dalam time frame yang mereka tentukan, yang mereka mau. Sehingga kita harus punya kemampuan project management skill, memanage satu project. Misalnya, mau IPO, kapan Pak? Semester 1. Padahal sekarang udah berjalan di Februari gitu kan. Sedangkan laporan keuangan punya batas waktu. Nah, itu yang seringkali kita harus perhatikan. Gitu. Jadi, seringkali bukan soal saudara bisa nangani pekerjaan itu. Saudara bisa nggak ngerjain sesuai time frame-nya. Nah, itu yang seringkali jadi kena istilahnya deadline ya, deadline. Itu tadi. Nah, tadi kalau yang tadi ya soal communication sih, saya pikir saya perlu ada tambahan sedikit slide ini. Ini seperti orang belajar bahasa. Ada proses mendengar, berbicara, membaca, dan memahami. Jadi kalau dulu, dan juga menulis ya. Tapi kalau saudara ujian bahasa Inggris kan ini kan, yang di teksnya ini kan, listening, speaking, reading comprehension, dan writing. Kenapa reading comprehension? Masalahnya banyak orang bisa baca alias bebas buta huruf kalau dulu dosen saya bilang, tapi belum tentu memahami apa yang dibaca. Jadi saudara baca satu pasal, ditanya apa benar, apa maksud pasal itu, saudara hanya bisa menjawab apa yang tertulis, bukan menjelaskan apa maksudnya. Nah, ini penting ya mungkin menurut saya, karena lawyer kerjaannya ini. Proses input itu listening dan reading. Saudara mendengarkan dari orang, saudara interview atau discuss meeting, kemudian catat, mungkin kita catat salah satunya proses masuk input berikutnya reading ya. Saudara mau ada transaksi dikirim term sheet. Term sheet itu semacam outline dari satu terms and condition dari satu dokumen transaksi. Saudara harus baca pihaknya apa, tujuan hutangnya apa, misalnya perjanjian hutang ya kan, purpose of loan-nya ya kan, kemudian kapan jatuh tempo. Nah, itu baru outline. Nah, ini kan reading maksud nih. Tapi kalau nanti saudara proses output check, berbicara, mengkonvey apa yang kita mau sampaikan, advice gitu ya. Kemudian writing, entah itu menulis advice, opinion, bahkan mungkin dokumen laporan, dokumen transaksi. Nah, tapi yang paling penting menurut saya, sebelum biasanya juga yang paling penting ini menurut saya, listening itu penting.
Typical works juga ya. Typical works ini yang slide terakhir aja. Ya, saya mungkin secara umum aja, biasanya kalau yang corporate commercial pekerjaannya itu bisa advisory work gitu, dan drafting work. Pekerjaan yang sifatnya advisory, legal advice dan legal opinion. Mungkin saudara bingung kok dibedain sih, apa bedanya legal advice sama legal opinion? Beda ya sebenarnya. Legal opinion tuh biasanya itu satu pendapat hukum saudara opine terhadap di mana terhadap satu transaksi atau terhadap sesuatu keadaan di mana transaksi itu akan rely kepada pendapat hukum saudara untuk bisa dijalankan. Misalnya perusahaan mau dikasih hutang gitu ya sama krediturnya minta kepada lawyer keluarkan legal opinion. Legal opinionnya biasanya nggak banyak mengenai legal standing dari debitur itu, ya kan? Kemudian enforceability dari dokumen tersebut, ya kan? Kemudian tapi biasanya nggak banyak. Nah, atas dokumen tersebut hutangnya dikucurkan, misalnya gitu disebut. Advice biasanya lebih kasuistis ya, lebih kasuistis. Nah, legal opinion juga hati-hati, jangan main-main, karena ada banyak sekarang mulai lawyer keluarin legal opinion salah dan akhirnya digugat sama kliennya gitu kan. Nah, legal opinion apa contohnya? Ada opinion mengenai hutang kayak tadi itu. Ternyata dokumen jaminannya nggak bisa di-enforce. Contoh apa? Contoh ya ini yang ada di realita nih, baca aja mungkin di berita-berita. Ternyata dokumen fidusianya belum didaftarkan. Udah dibikin, dikeluarkan legal opinion bahwa ini udah benar nih legal opinion. Wah, udah dibuat sesuai hukum Indonesia gitu. Enforceable gitu, bisa dijalankan. Pada saat mau dieksekusi nggak bisa, mungkin karena nggak didaftarkan. Jadi ini biasanya tuh legal opinion lebih punya harga tinggi tuh misalnya tuh. Termasuk misalnya IPO gitu ya. Kalau drafting ya menyiapkan dokumen-dokumen, entah itu sifatnya transaksional, kontrak atau dokumen. Entah itu sifatnya transaksional apa ya maksudnya? Contoh aja ya, contoh apa perjanjian joint venture atau service agreement atau mungkin dokumen lainnya, preliminary agreement-nya, MOU-nya. Kalau corporate dokumen cukup banyak sebenarnya. Saudara misalnya membuat berita acara RUPS, sirkular, atau semacamnya, panggilan. Nah, saudara mungkin bilang, ini, karena kalau saudara buatnya salah, itu bisa jadi ada masalah di kemudian hari dan jadi litigasi. Bahkan kita, ya nanti kita bisa interaksi ya di dalam tanya jawab, biasanya corporate document itu apa. Atau saudara diminta melakukan due diligence. Setelah saudara melakukan due diligence, saudara kan harus tuangkan di dalam legal due diligence report, sehingga saudara harus mendrafting. Nah, ingat due diligence report itu atau due diligence itu bukan data entry proses ya. Jadi orang ditulisin akte gitu, aktenya nomor berapa dibuat sama notaris, tapi saudara nggak ada, itu kan hanya data yang disampaikan, fakta, tapi belum ada informasi yang diberikan. Apakah pendirian aktanya itu benar? Ya. Contoh itu harus jadi pertanyaan. Apakah misalnya ada dokumen yang saudara periksa anggaran dasar perusahaan? Apakah contoh penggantian direksi komisaris? Apakah sudah dilaporkan ke Menkumham? Saudara juga mungkin harus bisa membedakan mana yang harus yang perubahan data perseroan, mana yang perubahan anggaran dasar. Oh, banyak loh orang lawyer nggak ngerti tuh mana perubahan data, mana perubahan anggaran dasar. Atau saudara membuat corporate atau commercial litigation document. Nah, litigation itu, tadi saya bilang, di dalam praktek kenyataannya saya seringkali ada isu-isu yang terjadi karena masalah corporate commercial document yang sebelum dibuatnya itu bermasalah. Arrangement yang dibuat bermasalah, sehingga isunya memang syarat dengan isu corporate and commercial litigation. Nah, itu sekilas gitu, tipikal kerjaannya. Mungkin ini bukan pembagian yang sangat akademis. Nah, ini hanya mencoba membantu untuk memberi gambaran. Itu aja
Bang Frederick. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang David. Iya. Ya, kalau kita dengar penjelasannya tadi ya, teman-teman peserta, terutama tadi yang tadi sudah melaporkan masih umur 25, 26 gitu ya, jangan terlanjur stres ya. Karena kalau saya lihat tadi ya, Fit ya, ada general corporate, ada corporate finance law, banking and finance law, securities law, employment, bankruptcy, corporate litigation, intellectual property law. Ini mau berapa lama bisa belajar ini semua, bisa jadi mantap sebagai lawyer corporate gitu loh. Artinya gini ya, teman-teman ya, Pak David ini nulis begini karena dia sudah bekerja 26 tahun sebagai corporate lawyer. Jadi kalian jangan langsung stres ya melihat begini, karena memang skopnya memang seluas itu gitu. Ya kalau aku sih membandingkan sama litigasi, misalnya tadi ya, poin bagus yang Pak David bilang mengenai peraturan yang sering sekali update itu ya. Kalau kita litigasi, HIR itu masih berlaku, ya, HIR itu masih sampai sekarang. Draft RUU KUH acara perdata itu masih draft, belum. Jadi ada keuntungan dalam tanda petik buat kita litigasi itu yang seperti itu, HIR, RV, dari zaman kuliah aku sampai sekarang masih itu juga yang dipakai. Jadi untuk beberapa pasal sama kita udah di luar kepala dan tidak out of date karena itu masih berlaku. Tapi hal yang sama nggak berlaku di corporate. Corporate itu jauh lebih dinamis gitu. Dan apa ya, tadi banyak sekali memang ya. Dan Pak David sudah menyampaikan tentang tadi ya pola berpikir bagaimana bisa menjadi seorang corporate lawyer yang berkompeten. Saya mungkin nanti Pak David Siahaan lanjutkan, tapi nanti ya pertanyaan ini saya sebagai pembuka saya coba mewakili teman-teman sini ya buat kedua pembicara kita. Misalnya nih kita jadi mau jadi corporate lawyer baru mulai berkarir atau semester akhir, kira-kira dari apa yang materi-materi tadi Pak David bagikan itu, kalau aku mau jadi corporate lawyer yang sukses, yang mantap, apa sih yang harus duluanin aku tuh pelajari yang tekun itu? Apa sih? Apa aku harus baca, tekunin, hafalin undang-undang PT dulu kah? Atau apa gitu? Karena kalau ngelihat ini tadi kan luas sekali nih skop dari ini tuh. Dan kemudian misalnya gini, pertanyaan teman-teman yang baru masih muda, itu ada temenku tuh Pak David, baru lulus, terima di law firm gede, kerjanya LDD, pulang pagi terus sampai sakit dia. Kayaknya nggak enak deh jadi corporate lawyer. Kemudian itu ada dokumen ini, kasih loan, kita mewakili bank, kasih loan kepada grup perusahaan. Kita harus periksa semua anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan segala dokumen perusahaan debitur itu dari ujung ke ujung. Kita nggak pulang-pulang karena dan kita pekerjaannya ini ya concern atau keluhan ngomel-ngomelnya ini. Jadinya kita seperti ini loh, administratif, hanya mencocok-cocokkan dokumen aja. Jadi seperti apa ya? Nggak kayak teman-teman litigasi tuh langsung menganalisis kasus. Kalau kita yang baru-baru lulus ini disuruh baca dokumen, bikin LDD, bikin list dokumen, waduh capek deh gitu kan. Nah itu mungkin nanti Pak David berdua silahkan menjawab dan saya nanti buka kesempatan kepada teman-teman. Tapi saya kasih kesempatan dulu buat Brother David Siahaan, silahkan. Selamat malam. Manggilnya apa nih Pak? Teman-teman aja ya, karena ada atau adik-adik sekalian kan, makanya kita bertiga yang belum tua di sini. Ya anak saya juga udah kuliah, dua-duanya udah kuliah gitu ya, jadi memang panggil Om ya. Kalau background sedikit sebenarnya kalau saya ketemu kalau sama David Khairupan ini memang udah temen, bener-bener temen main di kampus dulu. Sebenarnya ada satu lagi namanya David di kampus, namanya David Siahaan, dan uniknya kita bertiga main bareng-bareng. Jadi kemana-mana kita jalan bareng. Kalau teman-teman pengen ngeledek, tinggal manggil aja namanya David gitu. Sebagai kita bertiga nengok gitu. Makanya sebenarnya kita punya nickname. Kalau saya manggil David Khairupan, malas kan manggil David, manggilnya Ipan. Terus kalau Ipan nggak manggil saya Coki gitu ya. Ini supaya pembeda.
Jadi cuma ada satu David yang asli gitu. Nah, kalau sama Om Frederick ini, sama Live Frederick ini kita ketemu di bus sebenarnya ya. Di bis 55 ya. Iya. Ini kayaknya kok kayak tampang-tampang lawyer gitu, kita kenalan di bus gitu. Dan ternyata memang anak buru ini juga Batak juga ya. Oke. Ini sebenarnya background nih, saya pengen backgroundnya terlihat sangat akademis seperti David Khairupan, tapi takutnya kalau saya nih backgroundnya nih itu kalau saya nggak pakai yang ini FJP itu beda. Saya backgroundnya buku juga, cuman bedanya kalau saya tuh buku-buku komik. Gitu. Jadi kayaknya belum lagi karate. Ya itu juga. By the way ini bukannya apa-apa nih, saya karena saya tadi backgroundnya itu saya pakai backdropnya, itu tiba-tiba mukanya pecah, nggak kelihatan, makanya nggak bisa dipakai tuh backdropnya sama. Oke, mungkin kita langsung aja mulai. Jadi boleh siapa ya, Mas Samsul ya tadi ya, kalau nggak salah di share screen. Jadi mungkin kalau saya ya sebenarnya ini agak balik mundur sebenarnya. Jadi mungkin sambil nunggu share screen-nya ya, sambil nunggu share screen-nya. Bapak David Khairupan, maaf, hostnya dipindahkan. Oh ya. Pan belum lo pindahin, Pan. Oke, jadi kalau tadi Pak David Khairupan tuh sudah bicara tentang masalah berbagai macam masalah, dan saya rasa itu udah masuk ke dalam sharing praktek yang sangat berguna, tips-tips yang berguna banget untuk para starter atau fresh graduate yang baru mulai karir di bidang lawyering, dan terutama di bidang corporate lawyer. Nah, kalau saya kebetulan presentasi saya ini agak mundur sedikit, Pak Frederick. Jadi justru sebenarnya kalau presentasi saya ini judulnya sarjana hukum mau jadi apa gitu ya. Jadi sebenarnya iya, sebenarnya tadi pengen protes, gue duluan dong gitu, cuman gak enak gitu. Karena ini dari yang even sebelum masuk dalam karir, nih kita akan bahas dulu sebenarnya sarjana hukum mau jadi apa. Kenapa? Karena ini penting jadi foundation ketika kita mau berkarir sebagai lawyer ataupun berkarir di tempat lain. Foundation kita mau jadi apa itu akan menentukan langkah kita selanjutnya. Boleh dilanjutkan, Mas Samsul? Ya, silakan lanjut lagi. Oke, nah, yang pertama-tama, ini saya lihat memang ada yang sudah S2, ada yang masih mahasiswa, memang jadi agak bervariasi pesertanya. Tapi saya sih menganggap bahwa ini masih 20-something, jadi masih sangat muda dalam karir, sangat akan berkembang dalam karir, sehingga tentunya mudah-mudahan ini bisa untuk menjadi masukan tidak hanya kepada untuk yang fresh grade yang mahasiswa. Jadi yang pertama-tama untuk kita lebih pada self consideration atau self awareness tentang apa sih sebenarnya goal kita ketika kita menjadi sarjana hukum. Terus kita juga bandingkan dengan realita yang kita alami saat ini. Dan kita juga determine sebenarnya berapa penting sih sebenarnya goal itu. Karena banyak yang beride atau bercita-cita ingin jadi sesuatu, tetapi kadang nggak melakukan PR-nya dalam mencapai cita-citanya, jadi nggak sesuai dengan realitanya. Jadi mungkin ini harus dikonsider oleh teman-teman sekalian ketika akan sedang mempertimbangkan karir, entah itu mau jadi corporate lawyer, entah itu mau jadi litigator, entah mau jadi in-house. Banyak pertimbangan harus di take into account, dan juga kita melihat realitanya seperti apakah kita akan bisa mencapai. Jangan sampai kita hanya kadang-kadang suka bermimpi tinggi-tinggi. Memang benar, mimpi harus tinggi, tapi mimpi tanpa usaha sama aja ngayal, kan gitu. Keep on dreaming kalau orang bule bilang gitu. Jadi sebenarnya itu akan didetermine dengan how important is your goal. If you think that your goal is very important, then you have to do something with your goal. Kalau enggak, jangan sampai kita hanya bermimpi, saya pengen jadi corporate lawyer nih, tapi boro-boro udah tahu ya bahasa Inggrisnya kurang, terus ya malas aja belajar bahasa Inggris, malas aja kursus, malas aja untuk belajar misalnya yang paling utama undang-undang PT, gitu ya.
Kalau kita mau hanya bermimpi tentang misalnya, oh jadi corporate lawyer nih keren nih, katanya ketemu dengan pimpinan perusahaan, pakai baju bagus, terus juga have fancy dinner segala macam gitu ya. Itu kan sebenarnya idea yang orang tanamkan ke kepala tiap-tiap orang dengan berbagai macam media, entah itu di TV, entah itu di berita segala macam. Tapi sebenarnya pekerjaan jadi lawyer itu sangat capek. Kalau kemudian kelihatannya itu keren gitu ya, itu memang impresi yang diberikan supaya ya memang lawyer harus kelihatan keren gitu ya. Nah, untuk bisa jadi keren benar diakui sebagai lawyer yang bagus, maka memang realitanya bahwa kita harus banting tulang, kerja keras, nggak bisa cuma dreaming tentang gue pengen jadi lawyer bagus, tetapi sama sekali nggak melakukan persiapan. Jadi dalam poin yang pertama ini, ketika kita akan mempertimbangkan karir, kita benar-benar mempertimbangkan apa step-step yang harus kita capai dalam menggapai goal kita tersebut. Jangan sampai kita hanya bermimpi tapi tidak mau berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus on a single goal versus multiple and flexible goals. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang juga, terutama yang lawyer-lawyer muda gitu ya, dan di kantor tentunya saya paling tua gitu ya, dan lawyer-lawyer muda ini mereka datang dengan ide-ide yang luar biasa, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi segala macam gitu. Misalnya pengen jadi corporate lawyer tapi juga pengen belajar litigasi gitu, pengen jadi jagoan capital market tapi juga pengen hebat di tempat lain yang bidang usahanya, bidang pekerjaan itu juga berbeda gitu ya, berbeda. Jadi banyak sekali yang multiple goal yang mereka akan coba achieve. Tetapi sebenarnya lagi-lagi ini terkait dengan yang bagian pertama tadi, goal versus reality. Jadi kita ketika akan mencoba memutuskan karir kita, ya kita akan lihat sih sebenarnya seberapa sih yang kita bisa lakukan untuk menggapai karir kita itu, mendukung karir kita itu. Jangan terlalu banyak. Saya tuh orangnya memang yang lebih simple gitu ya. Jangan terlalu banyak pemikiran-pemikiran tapi tanpa action. Kalau orang dulu bilang NATO gitu, no action, talk only gitu. Jadi banyak ide-ide bagus, tapi how to implement, that's the question. That's how people miss kayak gitu ya. Dan itu yang harus teman-teman dan adik-adik sekalian ini harus pertimbangkan, harus bekerja keras untuk bisa mencapai cita-cita apapun itu ya. Nah, kalau untuk saya akan kasih advice, despite apapun itu, entah kamu punya single goal, multiple goal, flexible goal, whatever lah, tapi fokus on your plate, do your best now. Maksudnya adalah bahwa seperti misalnya mahasiswa gitu ya, mahasiswa bener-bener lah mempelajari apa yang harus dipelajarin gitu ya, harus benar-benar mengetahui bahwa misalnya kalau saya bermimpi untuk jadi corporate lawyer, maka saya harus menguasai dari kuliah atau paling nggak baca dari kuliah undang-undang PT itu aja. Kalau undang-undang PT itu kayak semacam Bible lah, itu memang harus sebagai skill yang very basic, very minimum yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk nanti bisa menjadi lawyer yang bagus. Yang kedua, kebetulan corporate lawyer ini memang dealing itu dengan kebanyakan ini ya, kita dealing dengan foreign investor gitu ya, foreign party gitu. Jadi memang bahasa Inggris is must. Itu adalah suatu dasar dari nanti pekerjaan kita di lawyering. Jadi memang kita fokus on your plate, fokus apa yang tugas kita yang kita lakukan sekarang, dan kita lakukan terbaik itu, entah itu mahasiswa, entah itu nanti misalnya sudah bekerja gitu ya, itu juga harus benar-benar fokus terhadap pekerjaan itu. Jangan karena kita punya mimpi, banyak seperti ini, banyak yang punya mimpi sehingga melupakan apa yang ada di depannya. Nah, kalau udah begini sebenarnya nggak bagus juga untuk karir, karena lagi-lagi nanti akan kita bahas tentang nama baik. Nama baik itu sangat penting dalam lingkungan kita. Seperti kayak saya dengan Frederick. Ini sebenarnya Frederick dari Unair, orang Papua, saya orang Batak, lahir Jakarta di UI, tapi kenal. Kenapa? Karena kita lingkungan kita kecil. Ketika kita sudah mengkerucut di dalam pekerjaan ini, jadi lawyer itu sangat mengkerucut. Kita semua everybody knows everybody.
gitu ya. Nah, ketika everybody knows everybody, kita juga tahu tentang berbagai macam inilah apa namanya kegiatannya atau gosip-gosipnya gitu. Dan saya tahu kalau Om Frederick sama Om David Kehidupan ini orang-orang yang super baik lah kalau menurut saya sih gitu ya. Nah, itu nama baik itu penting gitu ya. Makanya jadi memang harus dilakukan apa yang kita ada di depan kita, jangan terlalu distracted dengan mimpi-mimpi. Kalau punya mimpi bagus, tapi lebih baik untuk fokus di apa yang ada di depan kita sekaligus untuk mengejar mimpi at one time. Terus boleh dilanjut Pak Mas Samsul? Nah, jadi untuk semua profesi gitu ya, tapi mungkin kita bicaranya di sini adalah bicara tentang corporate lawyer gitu. Ini memang ada rule of thumb yang menurut saya ini penting gitu. Mungkin ini sebenarnya ekstrak dari pengalaman saya selama 25 tahun ini ya. Jadi mungkin ya mungkin ini agak subjektif, agak selfish tentang rule of thumb ini gitu ya. Tetapi selalu saya melihat bahwa first things first, yang paling penting adalah do what you want people do to you. Artinya apa? Ketika kita dimanapun, ketika kita udah bekerja gitu ya, ketika kita udah bekerja dalam corporate lawyer gitu ya, kan itu ada banyak lah yang tadi udah dijelaskan sama Pak David Khairupan tentang apa-apa sih secara teknikal yang harus kita miliki. Tetapi secara untuk bersikap profesional, menurut saya harus ada rule of thumb-nya, dan ini yang pertama adalah do what you want people do to you. Artinya kita melakukan apa yang sebenarnya orang pengen lakukan kepada kita. Dan sebaliknya, kita jangan lakukan apa yang orang lain nggak mau lakukan pada kita. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya adalah kalau memang kita mau orang itu appreciate pekerjaan kita, orang mau ngasih produk yang bagus pada kita, maka kita lakukan yang sama gitu. Kita appreciate pekerjaan orang, kita appreciate peer kita melakukan yang terbaik supaya ketika kita juga memberikan kepada orang lain juga akan memberikan yang terbaik. Itu resiprokal. Itu hukum alam, dan saya sih ngerasa itu apply banget pada karir saya. Ini kalau boleh sharing dikit, kebetulan saya pertama kali bekerja itu sebenarnya saya pernah juga kerja di bank gitu ya, tapi cuma sebulan, karena cuma sebulan kemudian keluar karena nggak sanggup bangun pagi ya. Nah, nah, yang kedua, kemudian saya kerja di Bahrain Partners gitu ya. Nih, Bahrain Partners waktu itulah ketemu sama Om Frederick nih. Nah, ketika itu saya sebagai fresh grade, kebetulan teman-teman di sana mungkin ada yang mungkin biasalah kalau di kantor tuh selalu ada, suka ada yang namanya politik kantor gitu ya. Gitu, selalu ada politik kantor. Nah, ada satu situasi di mana saya quote unquote mungkin namanya kalau kasarnya difitnah gitu ya, atau pekerjaan saya diambil segala macam gitu ya, sehingga nama saya tuh akhirnya saya diomelin gitu sama bos waktu itu, Pak Bahar gitu ya. Dan terus pertanyaannya kan apa sih yang saya bisa lakukan? Apakah saya akan marah sama orang, mukul nih orang, atau apa nih orang ya? Nggak juga lah gitu loh. Saya standarnya adalah kita mikir sebenarnya apa sih yang akan saya lakukan kepada ini orang itu. Ya mungkin kalau misalnya nggak mau di sama orang ya sudah diemin aja gitu, karena saya sih selalu percaya bahwa yang namanya kebenaran itu pasti akan muncul gitu ya. Nggak mungkin tuh kebenaran diem aja. Yang namanya kebenaran tuh nggak bisa disembunyikan lah selamanya gitu, walaupun mungkin terpendam sebentar, tapi nggak mungkin selamanya. Dan ini kejadian memang akhirnya yang senior yang menjelek-jelekan saya gitu ya, kalau boleh bilang gitu ya, itu akhirnya memang over the time dia diminta keluar, dan kemudian saya jadi partner di kantor itu, di Bahrain Partners gitu ya. Jadi untuk saya nih, saya ini banget, saya embrace banget tentang do what you want people do to you, karena akhirnya kita akan punya teman, kita bisa bekerja di tempat kita dengan senang gitu ya, dengan happy gitu. Karena suka atau tidak, being a lawyer, kita akan menghabiskan waktu terbanyak kita itu di kantor gitu ya. Ini kecuali kita nggak bicara musim COVID ya, kita nggak bicara musim COVID. Kalau musim COVID tetap balik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau zaman dulu kita spend waktu dari jam 8 malam sampai jam berapa kan? Jam 12 ya, Pan? Jam 12 ya kira-kira ya gitu ya. Jam 12 malam gitu. Kita nyampe rumah cuma tidur, habis itu tidur 6 jam, 8 jam ya, terus habis itu pergi lagi. Jadi memang untuk
punya lingkungan yang bagus, yang baik di kantor, yang bisa appreciate masing-masing dan ramah pada teman kita, itu sangat penting. Jadi untuk saya yang pertama adalah do what your people do to you gitu. Terus yang kedua, yang juga prinsip penting yang menurut saya yang harus dipegang oleh teman-teman gitu dalam berkarir adalah responsible on small things and great responsibility will come gitu. Jadi memang again, ini maaf sekali tapi memang saya beberapa kali wawancara gitu ya dengan ya tentunya fresh grade gitu ya, dan mimpi-mimpi besar gitu. Terus sudah ada beberapa kita berikan pekerjaan, terus diberi pekerjaan kayak legal audit gitu ya, audit mulai komplain gitu ya. Ini baru legal audit loh, belum disuruh misalnya coba riset ini riset itu gitu. As if bahwa sebenarnya they deserve untuk yang pekerjaan besar gitu loh. Padahal semuanya itu punya proses. Padahal sebenarnya kita sebagai mentor atau kita sebagai senior akan melihat atau mengakses lawyer itu berdasarkan kemampuan dia untuk menghandle atau menangani perkara-perkara kecil dulu. Karena kita tuh sebagai orang yang udah berpengalaman tentu bisa ngukur sebenarnya berapa sih kemampuan orang ini. Maka biasanya kita tes dengan yang kecil dulu gitu, terus baru yang akan beranjak kemudian yang lebih besar. Akhirnya ketika kita yakin gitu ya, oh ternyata memang orang ini akan sanggup untuk melakukan yang lebih besar gitu ya. Nah jadi ketika kita diberikan pekerjaan yang mungkin agak remeh-temeh di kantor gitu ya, please jangan underestimate gitu, appreciate dan lakukan yang terbaik. Even cuman telepon orang, even cuman kontak seseorang di mana gitu ya, itu harus dilakukan dengan benar karena dengan sepenuh hati. Karena yang small things ketika kita mengerjakan sepenuh hati pasti akan beda dengan yang udahlah gitu doang kayak gitu loh. Karena kedalaman dari hasil yang assessment kita terhadap small things itu bisa jadi akan punya spektrum yang lebih besar, akan lebih dalam, lebih luas dibandingkan dengan orang yang ngerjain ya gue cuma dikasih segini doang, ya ngapain nih dia nggak percaya sama gue. Ya kamu pengen dipercaya, kerjain dulu yang kecil gitu, baru bisa dapat memperoleh pekerjaan atau pekerjaan yang lebih besar seperti itu. Jadi itu rule number 2, rule kedua ketika kita menjadi profesional di dalam lawyering gitu ya. Nah yang ketiga, ini ignore office politik, revenge is not your job, gitu ya. Nah, ini juga kita ketika kerja di law firm, itu juga harus fokus, gitu ya. Seperti yang tadi Pak David Khairupan cerita, ini horizonnya untuk pekerjaan-pekerjaan non-lead ini atau corporate ini luas sekali, gitu. Dan kadang-kadang kita benar-benar ditanya tentang sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali, gitu. Nah, bayangkan kita 26 tahun, 25 tahun di sini, tapi tetap aja ada hal yang kita tetap nggak tahu gitu loh, karena memang sebegitu luasnya ini. Jadi memang instead of kita fokus dengan ada politik kantor, mau jadi partner cepat, mau dapat apresiasi cepat, wah sudah lupakan itu. Kalau saya bilang lupakan segala macam cita-cita untuk bukan lupakan untuk cita-cita ya, tapi lupakan segala macam yang politik kantor. Misalnya, si Anu ini nih deketin si bos karena ini, ya sudahlah gitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melihat pekerjaan, melihat tugas yang diberikan oleh atasan, dan juga belajar semua hal gitu. Yang benar sekali di underline pada kehidupan, jangan pernah bosan baca. Kalau misalnya kita nggak mau baca, itu udah handicap yang sangat ini ya. Jadi memang modalnya itu sih, kalau kita fokus dengan pekerjaan kita lakukan apa yang kita lakukan gitu ya, dan juga rajin baca gitu ya, supaya kita ngerti spektrum hukum yang corporate, dan everything will akan lebih baik gitu. Jadi tentang revenge is not your job, itu saya udah cerita gitu ya. Memang teman saya itu memang sangat berambisi untuk jadi jadi partner atau apalah kayak gitu gitu ya. Ya tetapi again, revenge is not our job gitu. Kalaupun ada yang berbuat nggak benar sama kita, ya sudah pasti akan semua akan semua akan ditempatkan pada posisi yang benar pada waktunya, gitu aja sih. Nah, yang keempat itu ini lagi terakhir untuk provision ini untuk saya adalah good name rules all gitu ya. Nah,
lagi-lagi tadi saya cerita di depan bahwa kenapa sih kok kelihatannya kita bertiga ini nggak pernah ketemu tapi kelihatan akrab gitu ya, karena kita sama-sama mengapresiasi itu, menghargai bahwa memang citra dari Pak Fredrik, Pak David Karupan memang ini baik gitu, dan memang dan itu citra itu yang harus dipertahankan gitu. Ini nggak boleh fake gitu ya, jadi nggak boleh fake, dan ini memang apa yang kita tampilkan, yang kita bawakan dimanapun, entah itu kita mau di medsos, entah kita di reality, itu harus sama gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita jadi lawyer itu, kadang-kadang klien bisa untuk milih kita itu kadang-kadang karena kecocokan, karena baik gitu ya gitu ya. Dan ini juga ini yang apa namanya yang kalau dulu ada buku namanya Secret ya, saya lupa tuh yang ngarang Secret siapa gitu ya, tapi sebenarnya nature works inilah apa namanya unique way gitu. Kalau tapi apa namanya yang intinya gini, apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan itu akan secara natural itu akan jadi our surrounding gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang melakukan bisnis ini dengan baik, gitu seperti yang tadi Pak Fredrik bilang, kita litigator bisa kok nggak pakai yang hengki-pengki segala macam gitu. Saya yakin klien-klien yang datang ke Pak Fredrik adalah tipikal yang sama, betul kan Pak Fredrik kan? Gitu, betul sekali. Jadi memang our creation of ourselves itu akan meng-create juga lingkungan apa namanya lingkungan yang di sekeliling kita gitu loh. Ini juga akan menginvite klien-klien yang sama gitu loh. Saya kebetulan memang di law firm ini di CR dan juga kita punya rule, kita punya prinsip bahwa saya dari dulu memang kayak dari zaman sebelum ini pun apa namanya nggak terlalu aktif marketing lah gitu ya, gitu. Kadang-kadang marketing tuh suka aneh-aneh gitu. Jadi saya lebih nggak marketing kayak gitu loh. Nah, apakah kemudian saya jadi terlunta-lunta gitu ya? Saya rasa nggak juga gitu loh. Saya nggak terlunta-lunta. Saya bisa create firm ini udah 7 tahun dan kita baik-baik aja gitu. Dan klien-klien yang datang ke kita pun ya klien-klien yang kira-kira punya punya prinsip-prinsip kurang lebih mirip lah, kurang lebih mirip. Jadi nggak ada juga yang aneh-aneh yang memaksa kita untuk melakukan yang aneh-aneh juga gitu ya. Karena memang dunia lawyer ini kan dunia yang sangat banyak dimensinya lah gitu ya kalau saya bilang gitu. Nah kebetulan dimensi yang kita yang CR pilih dan saya pilih juga adalah dimensi yang normal-normal aja, nggak ada hengki-pengki segala macam, sehingga itu akan invite our surrounding juga seperti itu. Sama seperti yang tadi Pak Fredrik bilang, pasti saya yakin bahwa yang klien yang datang ke Pak Fredrik adalah klien yang kira-kira seprinsip dengan Pak Fredrik gitu. Karena nggak mungkin kalau misalnya itu nama Pak Fredrik tuh nggak bisa gitu-gitu, mana mau orang datang ke dia kayak gitu kan, gitu kan Pak gitu. Jadi memang ya, seperti itulah. Jadi pilihan kita cuman kadang-kadang memang ada satu dua yang di sacrifice atau apa kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita stick dengan our principle kayak gitu sih, prinsip kita gitu sih. Oke, itu yang rule of thumb in all profession. Mudah-mudahan ini bisa bisa kasih masukan lah. Nah, kemudian slide selanjutnya saya akan cepat aja nih supaya ada ruang untuk tanya jawab ya gitu ya. Nah, ini becoming a lawyer sebenarnya ini lagi untuk teman-teman yang bercita-cita untuk jadi lawyer. Jadi yang pertama harus dipertanyakan di teman-teman dan adik-adik semua adalah kita mau di mana nih? Mau di big firm atau boutique firm gitu ya. Semua ada pros and cons gitu ya. Dan memang semua ada juga dinamikanya masing-masing. Kalau saya akan berpatokan kepada 4 ini gitu ya. Yang pertama adalah environment gitu. Environment dalam suatu law firm atau dalam suatu kantor itu sangat important gitu, sangat penting gitu. Nah, tapi ini balik lagi kepada orang masing-masing gitu. Kalau saya I'm a family man gitu. Saya ya memang fokusnya memang yang paling utama keluarga gitu ya. Jadi ketika kita bicara keluarga, tentunya keluarga di rumah pun pengen kita lingkungan di kantor yang juga sama seperti itu, ya keluarga juga gitu loh. Nah kalau makanya saya tuh nggak pernah tertarik ke big firm gitu. Kenapa?
they just too big untuk saya gitu. Kenapa too big gitu ya? Karena karena memang orangnya banyak, politikalnya banyak, dinamikanya pasti banyak sekali kayak gitu. Dan saya mungkin nggak bisa menikmati environment. Ya mungkin saya ini ya kayak agak fait accompli, tapi ya ini kan berdasarkan sharing-sharing dengan teman-teman yang lain ya yang di Big Firm juga gitu ya. Jadi ini pengalaman yang saya ini sendiri, insight, my own insight gitu. Kalau menurut saya akan banyak dinamikanya yang mungkin nggak bikin saya comfort di Big Firm. Maka selalu saya pilih di boutique firm gitu. Walaupun memang akhirnya ketika saya misalnya sebelum ini saya di Milidarsa itu awalnya boutique firm, tapi kemudian jadi mid size firm juga, belum sampai big gitu ya, tapi udah sampai 30-40 lawyer lah gitu. Nah itu memang ada dinamika tertentu, tapi yang kita mesti expect bahwa itu akan hadir gitu ya. Jadi di environment itu memang sangat penting. Apakah Anda mencari kenyamanan atau ya bisa diatur lah, bukan semua juga bisa nyaman ya, di Big Firm juga bisa nyaman, tapi less mungkin less political, less intrigue kayak gitu seperti itu ya kalau di small firm atau di boutique firm dan di Big Firm. Ini relatif, tapi again ya ini my own self assessment kayak gitu ya. Tapi saya pengen di firm yang suasananya baik secara culture juga penuh kekeluargaan gitu, dan itu yang saya juga apply tentunya di CRP gitu ya. Nah yang kedua environment tadi itu karena tadi ya kita akan menghabiskan waktu terbanyak dengan family kita di kantor gitu ya. Jadi ini is a must bahwa environment-nya harus bagus untuk saya gitu. Kita cuma numpang tidur kok di rumah kayak gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang baru kerja gitu ya. Jangan patah hati atau jangan memang kalau niat untuk jadi lawyer ya jangan nyerah lah sebelum sampai garis finish gitu ya. Nggak apa-apa kok, emang banyak yang ini terguling-guling kok. Jadi kalau kita istilahnya trench warrior gitu loh, yang ngerjain legal audit terus dilemparin sama dokumen yang banyak gitu ya, harus tetap berjuang gitu ya. Gitu. Terus yang kedua adalah skills and knowledge gitu. Nah, ketika kita mau menentukan firm yang mana akan kita masukin, kita harus tahu juga, atau kita bukan tahu sih, tapi harus kita expect firm mana atau firm mana yang akan bisa memberikan kepada teman-teman semua skill enhancement dan juga knowledge gitu ya. Karena ini sangat penting. Lagi-lagi tadi Pak David udah bilang tuh sangat spektrumnya sangat besar gitu. Kalau misalnya kita di satu kantor yang ternyata mentoringnya atau transfer of knowledge-nya kurang bagus sih, misalnya kita cuman disuruh sesuatu terus tidak jelas apa-apa, terus kerjanya dimarahin kayak gitu ya, mungkin Anda harus berpikir untuk mungkin cari yang tempat di mana Anda bisa diskusi atau bisa dapat insight dari senior atau mentor. Karena again, ketika usia kita mungkin ke tahun pertama mungkin sampai tahun ke 5 atau ke 8 dari lawyering, itu sebenarnya ada golden age kita untuk kita bisa skill dan knowledge kita numbuh gitu loh. Kalau kayak saya gitu, saya nggak tahu sih kalau Fredrik sama David Kerupan ya, kalau saya tuh rasanya kayaknya udah mentok gitu ya. Makin lama makin susah nih untuk ngingat sesuatu. Analytical skill mungkin nambah gitu ya, tapi kemampuan untuk memorizing itu pasti seiring usia akan berkurang gitu ya. Nah jadi skill and knowledge ini sangat penting di usia-usia yang tadi saya bilang, dari usia dari start mungkin sampai 5-8 tahun itu kita akan gampang banget absorb anything gitu. Kita bisa hafal banyak ketentuan gitu. Nah, inilah yang akan jadi modal kita ke depannya ketika kita lebih senior. Dan jangan ketika baca ini satu tips untuk dari saya ya. Ketika baca peraturan jangan hanya baca bodinya doang gitu ya. Maksudnya batang tubuhnya, tetapi baca satu penjelasannya dan juga reasoningnya, latar belakang. Itu sangat penting dalam membaca peraturan perundang-undangan, karena inilah akan menentukan interpretasi dari suatu perjanjian gitu ya. Jadi kayak skill and knowledge kita harus benar bisa baca, tapi juga harus tahu background-nya, karena itulah yang menentukan kita akan jadi lawyer atau jadi lawyer atau jadi regulator. Regulator artinya ya kita cuma bisa baca regulasi doang, tapi sebenarnya background-nya, latar belakangnya, kenapa begitu, nggak ada itu. Jadi ini tempat di mana kalian bisa merasa dapat improvement dari skills and knowledge, maka disitulah kalian bisa berkarir gitu ya. Nah, yang ketiga karir gitu.
karir untuk saya sebenarnya juga less important ya gitu ya, karena sebenarnya seiring waktu gitu ya, dengan kita nambah skill, dengan knowledge, kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, kita fokus dengan pengembangan skill kita, pasti karir itu akan datang dengan sendirinya gitu loh. Nggak mungkin nggak datang gitu, nggak mungkin. Jadi jangan khawatir gitu loh. Atau kalau saya sih nggak kurang encourage orang yang suka lompat-lompat ya gitu ya. Terutama kalau misalnya dia udah punya environment yang bagus, skill and knowledge yang bagus, tapi demi misalnya karir dan atau salary pindah, itu sih saya rasanya nggak encourage kayak gitu ya, karena lagi-lagi untuk saya yang penting ada environment, skill and knowledge, karir akan datang gitu. Nah yang keempat tentunya ada salary gitu. Memang salary ini ini juga penting, tetapi lagi-lagi untuk saya ini bukan menentukan apakah saya akan stay atau enggak di company gitu ya. Memang yang decent lah, yang kira-kira bisa untuk untuk kita decent life gitu ya, itu cukup, karena sebenarnya kenikmatannya ketika being a lawyer itu ya ketika punya teman-teman yang teman kerja yang baik, environment yang baik, terus kita punya skills yang bagus, terus di acknowledge sama klien gitu. Nah ketika itu terjadi, itu kayaknya apa ya, kalau saya bilang tuh that acknowledgement seperti itulah yang satisfying gitu loh, Jadi memang ya dan kalau itu semua udah ada, skill knowledge sudah ada, career salary menurut saya sih is not an issue lah kayak gitu loh. Nah, yang berikutnya nih yang nomor 2, ini ada love your job and you will never work gitu ya. Nah, ini kalimat yang sebenarnya sangat-sangat simple, tapi sebenarnya agak susah untuk diimplementasikan gitu. Terutama untuk yang baru-baru gitu ya. Karena waduh gimana ya love my job gitu. Tiap hari saya disuruh review dokumen banyak banget gitu. Dia belum tidur kayak gitu. Gimana lo bilang how can I fall in love with this job gitu kan gitu ya. Memang that's the issue ketika being a lawyer gitu, apalagi yang starting lawyer gitu ya. Tetapi memang kita harus nyoba gitu ya, love is difficult ya, is difficult to conquer, tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Karena memang benar ketika kita bertambah usia, bertambah pengalaman, kita tahu bahwa sebenarnya what we do will define us gitu ya. Ini kata Batman sih menurut saya gitu ya. Di Dark Knight, bukan yang Batman Begins. Ya. Lengkap kali ilmunya, Pit. Ilmu Batman pun dibagi ya, mantap. Lanjut. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi memang akhirnya ketika kita bertambah usia, bertambah pengalaman, akhirnya orang akan melihat kita ya memang apa yang kita lakukan lah sebenarnya akan orang akan melihat kita berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan misalnya apa yang kita ngomongin atau kita boasting kayak gitu, atau kita pamerin, nggak gitu juga gitu, apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, dan itu artinya adalah ketika kita mencintai pekerjaan kita, itu akan lebih terasa ringan lah beban itu. Memang again it's not an easy job gitu loh untuk mencintai pekerjaan kita, tetapi over the time itu akan kita conquer selama memang kita fokus untuk kita melakukan our job, akhirnya akan mencintai pekerjaan kita, dan akhirnya ya orang akan melihat ya kita memang misalnya sekarang masih fresh grade masuk lawyer, orang mungkin akan menganggap ya kamu kerja di law firm kayak gitu. Tapi ketika kamu udah sampai pada titik di mana kita memang udah sampai skill tertentu atau posisi tertentu, kita akan dikatakan orang dia lawyer gitu. Itu acknowledgement seperti itu yang akan satisfying actually. Nah, yang terakhir dari presentasi saya adalah follow the people, not the office, gitu ya. Nah, ini ini sebenarnya lagi ekstrak dari yang nomor 1, gitu ya. Nomor 1 tentang environment, skill, knowledge, kayak gitu ya, bahwa akhirnya ketika kita bicara tentang karir atau bekerja di law firm, ini kita berbicara tentang hubungan antara manusia, gitu ya. Bukan bicara tentang seberapa hebat, seberapa besar, seberapa canggih, seberapa sophisticated kantor itu, enggak gitu. Itu cuma bangunan, itu cuma kantor, itu cuma alat, infrastruktur gitu. Akhirnya yang menentukan kita akan bahagia atau enggak gitu ya, itu adalah ya orang-orang yang bersama dengan kita gitu. Misalnya bos kita baik banget itu ya, ya sudahlah kalau gitu. Memang kalau yang memang bos kita yang memang baik gitu ya follow him gitu ya. Enggak lantas distracted dengan misalnya dengan law firm yang
yang inilah apa namanya, yang not the office lah, saya bilang gitu, not the office, tapi people-nya gitu, dengan people yang baik, yang you are surrounded by people yang sesuai dengan ekspektasi, itu sudah suatu kenikmatan tersendiri. Dan itu memang satu hal yang saya rasakan selama ini. Akhirnya setelah 25 tahun bekerja, kalau boleh sharing dikit ya Pak Fredrik ya. Jadi waktu pas kita tahun 2015 kita keluar dari MDC, kita tuh maksudnya kita bertiga ya, pendiri Siar. Saya, ada Ella, ada Lasmita gitu ya. Pada saat itu kan udah mulai menyebar tuh, wah 3 partner dari MDC mau keluar gitu ya. Nah, saat itu ada sekitar mungkin ada 3 atau 4 firm asing dan ada beberapa yang afiliasi itu yang ini kita coba ngomong sama kita. Bahkan waktu itu satu firm terbesar di Indonesia bilang, ini kita nggak ada presiden nih untuk ambil partner 3 orang langsung. Tapi kalau kalian mau masuk aja gitu, nggak apa-apa. Gue bisa ngomong sama Hong Kong sama US supaya kita dapat permit untuk kalian bisa masuk bertiga nih dalam 1 tahun ini gitu. Ya, tapi lagi-lagi prinsipnya adalah we follow the people not the office gitu loh. Memang big firm tapi ya big headache juga kayak gitu ya. Ya, jadi kebetulan my people is my friend gitu ya, kayak Ella dan Asmita. Akhirnya sudahlah kita bilang ya, kayaknya memang prinsip kita balik lagi dah ke yang very basic principle. Nggak follow the office tapi follow the people, which actually we follow our friends kayak gitu sih. Jadi akhirnya ya udah, jadi 2015 kita bikin firm ya, dan sampai sekarang gitu. Ya kira-kira gitu aja sih, gitu aja kira-kira dari pemaparan saya. Silakan kalau ada yang kita mau diskusi, kita mau apa ya, silakan lah. Silakan Pak Fredrik. Oke. Terima kasih, Bro David. Ini kalau saya perhatikan ya, dari 2 pembicara ini betul-betul saling melengkapi dari perspektif yang berbeda gitu ya. Dan memang prinsip-prinsip sekali ya. Kalau tadi Pak David Khairupan lebih kepada materi sebagai corporate lawyer itu apa? Itu penting. Dan yang Pak David Syahan bagikan tadi itu sesuatu yang lebih basic lagi sebenarnya. Untuk bagaimana teman-teman peserta ini ketika menjalani karir sebagai advokat, dalam hal ini sebagai corporate lawyer, apa saja sih yang harus perhatikan gitu. Dan saya juga mencatat beberapa hal yang basic tapi sangat penting. Saya kira kalau saya ulang lagi terlalu banyak ini, karena ini juga sudah waktu ya. Dan di sini saya sudah melihat dari Pak Albert Aries yang sudah mengangkat tangan. Nanti saya kasih kesempatan ya buat Pak Albert Aries ya. Benar banget tadi ya. Semua tuh proses. Yang kecil-kecil dulu, karena bos tuh mau menilai. Nggak bisa baru-baru kerja terus langsung udah pengen, oh aku yang harus pegang yang ini dong, yang ini. Tunggu, ada waktunya itu. Kadang-kadang ya itu tergantung pribadi sih. Tapi itu poin yang penting banget itu, supaya kita semua sama-sama mengerti ketika memulai karir itu seperti apa. Poin keadilan, kebenaran tadi mantap banget itu poin-poin yang penting. Tapi anyway, saya bisa ulang lagi sih, ini penting banget tadi. Tapi oke lah, nanti kepanjangan. Jadi saya kasih kesempatan buat yang sudah mengangkat tangan, Pak Albert Aries yang saya terlihat di layar. Setelah itu silakan yang lainnya. Monggo Pak Albert. Iya. Selamat malam Bang Fredrik, Bang David, dan juga dua David berarti ya, David Khairupan dan David Syahan. Malam, Pak. Maaf, saya sambil ajak anak saya nih keliling-keliling, soalnya pandemi gini kan agak susah ya. Jadi ya kesempatannya malam atau nggak pagi lah untuk keliling-keliling. Pertanyaan saya mungkin dari perspektif litigator ya, karena memang kan kita tahu bersama bahwa perubahan zaman, kecepatan teknologi, disrupsi itu membuat segala sesuatu berubah. Saya sempat mendengar Pak David dan Bang David, ya saya panggil daerah gitu kali ya, bahwa ketika artificial intelligence disuruh untuk mereview agreement, itu kecepatannya luar biasa dan tingkat akurasinya cukup tinggi gitu ya. Nah, pertanyaan pertama adalah kira-kira bagaimana corporate lawyer itu mengantisipasi perubahan dan perkembangan teknologi
digital ya, termasuk AI dalam dunia hukum nih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kan sudah diperkenalkan ya, saya sebutnya seperti langit dan bumi yang baru nih, metaverse di tanda kutip ya. Saya nggak terlalu tertarik, tetapi saya mau menanyakan gini, kira-kira prediksi dari Pak David dan Bang David, itu sektor hukum yang mungkin akan menjadi prospek ya, dan menjanjikan untuk berkembang di waktu yang akan datang, khususnya dari perspektif corporate lawyer, itu misalkan cyber security dan sebagainya. Kira-kira seperti apa ya, supaya juga teman-teman yang mungkin fresh graduate atau juga yang baru mulai praktisi atau bahkan sampai yang sudah senior sekian lama, sekian tahun praktek itu kira-kira ada gambaran ya. Kira-kira bidang hukum apa sih yang menjadi kebutuhan di waktu yang akan datang? Sebenarnya bukan waktu yang akan datang, tapi sebentar lagi kita akan jumpai ini. Terima kasih Pak David dan Bang David. Mohon maaf saya sambil dalam perjalanan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Albert. Ini mantap juga ini pertanyaannya, ini cukup signifikan sesuai dengan situasi sekarang ini. Saya kira kita dengar dulu dari satu teman yang Galaxy A51 ini. Bahkan ditampilkan, mungkin namanya ditulis biar saya tahu juga. Sebelumnya saya mohon maaf Pak. Ya. Galaxy A51 itu saya, Marcelo Patinama. Oh, silakan Bro Marcelo. Begini, mohon maaf saya mungkin pertanyaan saya ini karena pengalaman saya, karena saya terus terang tuh saya udah bilang saya kepala 4. Saya bolak-balik keluar masuk kantor, tapi kantor yang tidak ada prospeknya sama sekali. Hancur. Benar-benar. Nah, ini begini, Pak. Ini pertama kali saya menangani kasus pajak barengan dengan atasan saya, PL. Maaf saya PL. Kami bertiga. Pertama atasan saya, kedua ada Pak dari akuntansi, tapi orang udah lama, itu udah lebih tua dari saya. Itu saya. Nah begini ceritanya. Jadi dia itu klien ini sudah 3 kali dipanggil sama Dirjen Pajak. 3 kali dipanggil Dirjen Pajak. Cuman apa? Surat panggilan dua surat lenyap entah kemana, entah nggak sampai rumahnya lah, entah apa gitu. Terus surat yang satu lagi apa? Dia bukan kirim fisik, dia kirimnya lewat WA. Saya kaget, loh kok bagaimana caranya kayak begini nih? Kok dikirimnya lewat WA? Padahal kan kalau pembuktian kan bukti itu kan harus dicap, harus dilegas, kemudian harus ditandatangan oleh hakim ketua. Nah ini bagaimana ini kayak begini gitu. Terus juga pertanyaan saya begini, jujur saya ini sebenarnya lebih banyak ke perbankan, kartu kredit. Nah jadi kami di kartu kredit ini jadi masalah apa? Itu nyaris tidak ada pegangan, langsung fight di lapangan. Berhadapan dengan bank yang macam-macam. Ada bank bilang ini, saya tidak mau tahu. Yang penting, saudara bayar dulu. Bilang sama klien saudara, bayar dulu. Baru bisa ini. Tapi ada lagi bank yang ini 2 bank nih. Saya paling ingat nih. Salah satunya bank yang mungkin udah pernah dengar kasusnya Izan Okta, Pak, Bapak-bapak sekalian. Nah ini nih, ini bank ini bermasalah. Nah, jujur yang bank yang satu ini, yang ini nih, jujur aja, saya heran gitu. Dia minta kami ganti surat kuasa. Wah, celaka benar ini. Suruh ganti kuasa, kuasanya Presidia. Padahal udah dibikin. 2 kali stafnya dia, staf bagian collection. Saya marah-marah bilang apa? Ini kan udah sesuai semua. Bang Marcelo, sebentar saya potong ya Bang Marcelo.
Saya pikir kalau bahas kasus terlalu detail, kita mungkin waktu tidak cukup banyak gitu. Jadi Pertanyaan saya gini Pak, pertanyaan saya yang pertama gini. Pertanyaan saya yang pertama adalah, bagaimana kalau kita ngadepin kayak gini? Ada satu dokumen yang ternyata dikirimnya lewat WA. Kita nggak lihat fisiknya. Nah ini bagaimana nih ceritanya? Kedua, bagaimana kita berhadapan dengan pihak klien yang lawan klien yang selalu menolak. Alasannya surat kuasanya bisa diganti lah, surat yang beginilah, itu. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga. Gini, menangani, kita melaporkan orang. Pak Marcelo, mungkin karena ada lagi yang bertanya, Pak Waras Immanuel Sinaga, mungkin nanti kita kembali lagi ya kalau tidak ada yang bertanya berikut, supaya kita kasih kesempatan buat yang lain, ya. Ya, baik. Mungkin saya kasih kesempatan buat Pak Immanuel Sinaga untuk sambung. Ya, malam Bang Fredrik. Ini yang kedua minggu ini kita jumpa ya. Kemarin jumpa juga hari Sabtu ya. Sama Bang Albert Aris juga kita jumpa juga Sabtu tuh. Karena kesempatan juga. Kalau saya sih pribadi sangat beruntung ya. Ada pandemi jadinya bisa kayak gini, meeting. Artinya kita bisa ketemu dalam sesi virtual gini, enak jadinya gitu. Karena kalau nggak gini kan hari kerja susah, kita cari-cari waktu, curi-curi waktu susah gitu. Oke, pertanyaan saya gini Bang, terkait dengan LDD. Saya pernah baca waktu itu di artikel salah satu website, ada pengacara atau satu kantor law firm bikin LDD, tapi malah LDD-nya merugikan perusahaan. Mungkin Abang pernah baca inilah gitu. Lalu perusahaannya gugat dia gitu loh, atas kerugian yang ditimbulkan karena perusahaannya bilang saya ngikutin LDD kamu gitu, saya ngikutin legal opinion kamu, saya rugi gitu loh. Okay. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana membuat strategi supaya kita bisa disclaimer gitu. Artinya gini, kita udah kerjain LDD kita dengan baik, udah bikin legal opinion dengan baik. Nah, jangan sampai maaf, Bang Marcelo mungkin di mute dulu ya, Bang Marcelo di mute biar suaranya ini enggak. Silakan. Ya, gimana mensiasati supaya kita nggak disu gitu. Gara-gara ya namanya juga perusahaan kan mau cari kambing hitam lah kan gitu. Gimana strateginya supaya kita nggak disu dengan dalih mereka pura-pura bilang LDD kita ngaco gitu. Apakah bisa di LDD atau di legal opinion itu kita bikin disclaimer statement? Nah, itu pertanyaan saya sih, Bang. Terima kasih. Ya, thank you. Saya kira saya serahkan ya kepada Bapak David berdua untuk langsung menjawab. Silakan, siapa yang duluan, saya persilakan aja. Ya, saya coba jawab dulu aja ya, yang satu-satu dulu nih ya. Ntar mungkin Bro David nih juga bisa nih tambahin gitu ya. Saya pikir benar ya, zaman sekarang ya, zaman abad digitalisasi, di mana AI itu udah cukup luar biasa, makin lama makin sempurna tuh saya tahu. Kita kalau baca berita-berita tentang legal tech ya, legal technology itu juga semakin luar biasa. Pakai algoritmanya dan beberapa udah cukup akurat gitu. Memang betul, beberapa bahkan Pak Jokowi sendiri beberapa pekerjaan itu kayak di bank teller tuh bahkan bisa hilang gitu kan, beberapa pekerjaan gitu ya. Kita hati-hati, orang belajar akuntansi pelan-pelan, jangan-jangan kalau sangat administratif dia akan diganti sama AI gitu, apalagi hanya masukin data. Nah, cuman ada satu hal mungkin ya, kalau menurut saya yang penting kita perhatikan dalam apakah tantangannya ya buat pekerjaan di bidang legal services seperti sekarang atau jasa hukum. Kalau pekerjaan kita itu tidak sifatnya sangat standar atau standardized atau template, maka dengan kata lain pekerjaan kita cukup kasuistis ya, sehingga tidak bisa didigest dengan mudah dengan AI sekalipun. Itu biasanya
Artinya kita kerja nggak robotik pekerjaan kita. Nah, itu biasanya saya merasa agak susah untuk mengganti beberapa pekerjaan di bidang jasa hukum. Mungkin beberapa pekerjaan hukum ada yang bisa menurut saya. Misalnya, jangan-jangan nih mau diriin PT pakai ya cuman akte kan kalau notaris butuh ini. Beberapa kalau lawyer ini ya maksudnya kalau perjanjiannya sangat standardized, hanya masukin nama, pihak gitu ya, jumlah nilai transaksi dan transaksinya cukup standar. Menurut saya itu memang beberapa pekerjaan dan term and condition-nya itu nggak ada yang dinegosiasikan, sangat customized banget. Itu pasti bisa diganti itu. Saya termasuk yang percaya karena kita juga baca ya di dalam berita-berita legal side itu ya seperti itu. Lama-lama akurasinya semakin tinggi. Jadi menurut saya kalau kita sebagai profesi hukum mau pekerjaan kita tidak tergantikan gitu loh. Artinya karena begini ya, kalau kita melihat teknologi di bidang pekerjaan hukum ini, itu bisa juga pakai analisa SWOT gitu ya. Ada strength-nya, ada weakness-nya, bisa ada opportunity juga buat kita, ada juga ancaman buat kita. Tapi jangan-jangan beberapa pekerjaan kita jauh lebih mudah nantinya. Tetapi kalau kerjaan kita ini lama-lama terlalu standardized, menurut saya memang itu bisa diganti sama beberapa teknologi yang berkembang. Legal due diligence kalau kita hanya pekerjaannya data entry dan tidak menganalisa, pasti. Karena orang due diligence itu sebenarnya bukan pekerjaan masukin tanggal nomor akte, tanggal berapa didirikan, disahkannya oleh Menteri Hukum. Bukan. Kita harus tahu apakah ada irregularitas dari dokumen yang kita baca. Itu namanya memeriksa, namanya due diligence ya. Nah, tapi kalau takutnya nanti beberapa pekerjaan itu memang diganti kita sama mesin gitu ya. Itu satu ya. Kalau bidang hukum apa yang mungkin tadi apa ya menonjol yang bisa bertahan yang bisa bertahan atau mungkin yang bisa terancam gitu atau mungkin ya gitu ya. Ya saya pikir semua. Bagus. Oh, yang prospeknya bagus. Ya, saya bidang pikir hukum apa? Iya. Saya pikir saya nggak tahu ya secara persis. Tapi beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu mungkin masih terus berkembang. Yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi saya itu masih dibutuhkan dan itu dengan catatan ketika kita tadi ada dua jenis pekerjaan biasanya di corporate itu ya, entah itu yang sifatnya advisory atau mungkin yang drafting. Kalau yang advisory menurut saya agak susah di-customize karena elemennya, variabelnya banyak. Walaupun kasus yang sama. Nah, drafting kalau dia sangat customize memang menurut saya itu bisa digantikan oleh teknologi ya. Tapi mengenai bidang hukum apa yang prospeknya cerah gitu ya, saya pikir beberapa bidang saya nggak bisa bilang segmented bidang hukum tadi, tapi maksud saya begini, kita harus lihat beberapa perkembangan hal-hal, entah saudara misalnya belajar tentang banking finance, kita harus coba melihat perspektif yang lebih luas saat ini, berkaitan dengan misalnya digital banking. Nah, pembayaran juga udah banyak berubah. Benda juga sekarang banyak berubah ya, benda ya. Ada benda yang aset sifatnya digital sekarang ya. Jadi menurut saya ada banyak hal yang ini. Tapi kalau ditanya bidang hukum apa, saya juga terus terang menurut saya beberapa bidang hukum yang saya sampaikan, khususnya bidang corporate ini menurut saya masih relevan. Asalkan kita melihat konteksnya dan khususnya dikaitkan dengan teknologi ya. Kayak kemarin misalnya pasar modal gitu ya, mungkin David juga ikut ya gitu kan. Wah itu mengenai multiple voting shares ya gitu ya, itu dikaitkan dengan teknologi. Artinya gini, ada banyak sekali hal yang berubah. Perizinan orang, ya misalnya dulu ya, saya pernah memimpin satu grup perusahaan, legal di satu grup usaha. Itu legalnya dari yang corporate yang luas itu sampai yang kecil-kecil yang perizinan. Saya pernah kasih tahu sama anak buah saya dulu, legal officer gitu ya misalnya. Ini ya,
percaya nggak saya bilang, kalau kamu jadi dulu saya dilimpahkan orang-orang dari general affair dimasukin ke legal. Jadi masalah perizinan itu banyak, kebetulan memang perusahaannya banyak, mungkin 100 gitu ya di dalam satu grup itu. Ada yang telkom, ada yang perkebunan misalnya gitu ya. Nah, kebetulan legalnya decentralized. Nah, yang legal officer ini saya bilangin khususnya perizinan. Ada yang ngurusin orang asing, ngurusin perizinan di BKPM. Saya udah sempat kasih tahu waktu dulu ya, itu tahun 2000-an awal lah gitu. Bahwa ingat, kamu harus hati-hati gitu. Kalau kerjanya terus seperti ini, kemungkinan nanti perizinan ini udah nggak seperti ini. Semua akan jauh lebih simpel dan elektronik, dan kita nggak lagi berinteraksi terlalu banyak dengan manusia. Jadi misalnya bikin LKPM, saya yakin nantinya akan online. Dan itu sudah jadi kenyataan kan gitu kan. Dan beberapa orang-orang ini nantinya dan dalam kenyataan beberapa bagian perizinan ini orang-orang ini udah nggak butuh sebanyak itu karena semua dikerjakan di kantor sekarang. Lodge application izin semua juga bisa sampai malam begini masih bisa, dan jangan ke OSS gitu kan. Nah, saya udah itu kalau kerja kita legal di perusahaan sangat template dan kita nggak bisa mengantisipasi itu, memang bisa ada masalah. Nah, waktu itu kita kerja jangan template atau robotik lah gitu menurut saya. Tapi apapun bidang hukum yang kita tangani ya kita mungkin bisa dilihat satu-satu. Tapi kalau saya ditanya satu bidang hukum apa yang paling menjanjikan, menurut saya agak susah ya. Cuman menurut saya semuanya harus dilihat konteksnya. Entah itu corporate, entah itu pasar modal, perbankan, entah itu masalah apa ya, corporate finance, itu pasti banyak hal yang kita harus lihat konteksnya, khususnya dengan kekinian sekarang. Itu ya mungkin jawaban. Mungkin Pak David Siahaan yang langsung menjawab yang pertanyaan berikut ya, karena menurutku sudah cukup komprehensif sih. Tapi nanti boleh Pak David Siahaan bisa masuk ke situ juga. Dan mungkin ya, Pak David Siahaan bisa menjawab yang tadi mengenai disclaimer dan juga pertanyaan yang berikut tadi. Silakan, Bang Coki. Ya, thank you, Bang Fredrik. Sebenarnya sebelum jawab ini izin sedikit aja ya untuk mau nambahin, karena yang tadi Pak David Kerupan gitu ya. Karena memang ini menarik banget ya tentang apakah kita bisa digantikan dengan AI gitu ya. Nah, jadi setahu saya di US sendiri hanya 2 bidang ilmu yang bisa mendapat analytical doctor, which is adalah medical sama lawyer. Kenapa? Karena bidang pekerjaan ini adalah bidang yang mainly driven by analytical. Jadi benar-benar karena sifatnya analytical, maka sifatnya itu sangat dinamis, sangat terus berkembang. Sehingga sebenarnya setuju dengan tadi yang dibilang Pak David, bahwa ada bidang-bidang tertentu yang sebenarnya bisa membantu kita, bukan menggantikan jadi ya sebenarnya nantinya, ada membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita lebih cepat. Entah legal audit, entah nyari peraturan, entah itu menjawab pertanyaan legal gitu, dan itu udah ada. Beberapa tahun yang lalu udah ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan robot gitu. Udah ada. Tapi bicara tentang analytical skill ketika kita mau negosiasi, kita mau solving problem, itu yang tidak bisa tergantikan dengan AI. Nah, makanya tetap aja sih saya bilang sih bahwa memang itu akan tetap ada. Bidang kita enggak akan terancam, tetapi mungkin fokus kita akan lebih kepada sharpening our knowledge atau analytical skill atau hal terkait dengan itu yang nggak bisa digantikan dengan AI. Cuman itu aja sih yang saya mau tambahin gitu ya. Selebihnya oke, setuju. Kehidupan. Nah, yang pertanyaan dari Bang Immanuel Sinaga nih. Jadi memang benar sekali bahwa di dalam kita membuat legal opinion itu ada tanggung jawab yang sangat besar pada di pundak kita lah, seperti itu ya. Dan ini memang nggak terhindarkan karena kita kan sebagai counsel, kita dibilang lawyer tapi kita dipanggil counsel. Apa sih counsel? Counsel artinya memang orang yang dianggap lebih pintar sehingga orang atau klien akan berkonsultasi dengan kita sehingga mereka rely sama kita gitu ya. Itu dulu prinsipnya, dia akan rely gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisa kalau kita ngasih legal opinion kita kasih disclaimer? Jadi secara praktikal disclaimer itu nggak pernah ada gitu ya. Jadi kita nggak disclaim karena apa? Kita punya fiduciary duty. Fiduciary duty apa? Fiduciary duty adalah
kewajiban kita untuk melakukan yang terbaik untuk klien kita gitu. Jadi kita dengan klien itu sama. Inilah sebenarnya nggak bisa tergantikan dengan AI kayak gitu loh, karena ada hubungan emosional, ada hubungan kepercayaan yang kita nggak bisa percaya sama robot gitu. Kita percayanya sama manusia. Nah, karena itu kita tidak ada disclaimer di dalam suatu legal opinion. Tetapi memang ketika kita melakukan legal due diligence itu kita bisa memasukkan asumsi dan memasukkan kualifikasi. Nah, asumsi apa yang kita bisa masukkan? Asumsi tentunya adalah hal-hal yang kita nggak tahu atau kita nggak bisa membuktikan. Karena bicara hukum adalah masalah pembuktian. Kita lihat dokumen, ada dokumennya isinya benar seperti itu, ya udah itu bisa kita bisa masukkan dalam legal opinion kita. Tapi kalau hal-hal ada yang kita nggak bisa yakin, misalnya nih Pak Immanuel nih nggak yakin nih semua dokumen udah dikasih ya belum sih sama si klien gitu. Nah, ini sudah kita bisa masukkan dalam asumsi bahwa semua dokumen telah diberikan. Terus kita nanya nih, ini ada perkara atau apa enggak, pajak apa, karena kita nggak bisa ngelihat di dalam laporan keuangan atau apa. Tapi kita nggak terlalu yakin juga, itu kita asumsikan juga bisa, gitu loh. Kita asumsikan bahwa tidak ada, pernyataan lain daripada yang kita sudah terima. Dan pernyataan dari manajemen atau dari kantor, dari Bang Febri, agar di mute ya, Bang Febri, tolong di mute. Ya, silakan. Ya, jadi itu ada asumsi. Nah, kemudian ada juga kualifikasi. Nah, kualifikasi bedanya dengan asumsi adalah kalau asumsi, kita berbicara tentang sesuatu yang kita nggak tahu, tapi kita asumsikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi seperti mungkin kasus tadi itu tentang, legal opinion dulu, kamu nulisnya begini. Ternyata ada dokumen yang nggak dikasih ke kita, gitu loh. Nah, itu yang makanya kita asumsikan. Kualifikasi apa? Kualifikasi ada bilang, kita bikin legal opinion gini, karena situasinya adalah seperti ini. Kalau misalnya ternyata situasinya beda, gitu ya, maka legal opinion kami jadi tidak relevan, gitu. Misalnya kayak gini, bahwa kita bilang bahwa, sebenarnya kita sudah diberikan semua dokumen tentang kasus, tidak ada kasus sama sekali, dan tidak ada misalnya pertikaian misalnya suami istri atau apa segala macam, tapi all of a sudden tiba-tiba dan kita misalnya dalam transaksi mau jual beli tanah gitu ya, tidak ada sama sekali gitu, kita udah periksa semua dokumen-dokumen, ternyata ada problem dengan istri muda gitu misalnya gitu yang udah dijanjikan tanah gitu loh. Nah, kita itu bisa masukkan dalam kualifikasi bahwa ya legal opinion kami ini tidak relevan, tidak bisa dijadikan patokan kalau ada memang info material yang tidak diungkapkan kepada kami. Gitu, itu kualifikasi. Nah, artinya kita akan bergerak atau bermain dalam asumsi dan kualifikasi. Dari mana kita dapat asumsi dan kualifikasi? Tentunya ketika kita melakukan legal diligence. Karena legal diligence kita akan tahu nih, kita akan punya feeling bahwa kayaknya ini kok kurang, harusnya ada gitu loh, gitu. Atau misalnya dibilang di dalam laporan keuangan, ini ya. Jadi ketika kita melakukan legal due diligence, jangan pernah alergi sama dokumen-dokumen non legal ya. Ini salah satu syaratnya gitu ya. Jadi ketika kita baca, kita minta perjanjian, kita juga minta perjanjiannya doang, tapi kita minta laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya kita baca. Kita lihat di laporan keuangan, kok ada harusnya transaksi dengan si Ano gitu ya. Ternyata nggak dikasih, ternyata itu punya efek yang sangat besar. Nah, disitulah kita memberikan kualifikasi atau asumsi gitu. Misalnya kita bilang, dokumen terkait dengan pinjam-meminjam dengan si Ano telah expired sehingga tidak ada. Habis itu kemudian dengan kualifikasi kita bilang, apabila dokumen dengan si Anu itu ternyata memuat ketentuan larangan untuk memindahkan tanah, maka opini kami tidak berlaku. Kira-kira gitu, Pak. Jadi memang ini kalau ditanya disclaimer ada apa enggak. Karena apa? Karena ya tadi disclaimer sebenarnya kita udah punya fiduciary duty lah gitu loh untuk protect our client, dan kita kalaupun memprotek diri kita adalah kita dengan asumsi dan kualifikasi. Gitu, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya, artinya menurutku sangat komprehensif ya apa yang kemarin yang sudah dijelaskan. Mengenai yang tadi Bang Marcelo tanyakan itu, kalau menurut saya sih namanya panggilan itu ya harus formal sifatnya, nggak bisa panggil-panggil itu pakai WA gitu. Itu kan kalau pihak yang dipanggil kemudian tidak mentaati panggilan itu, dia juga punya dasar gitu. Karena kan kalau kita misalnya dipanggil pengadilan, apa kan ada tanda tangan bahwa kita terima dokumen. Tanpa kita punya tanda tangan, itu kan nggak dihitung gitu secara formil sudah berjalan atau tidak gitu kan. Jadi saya kira itu
kadang-kadang memang dalam praktek ini suka ada modifikasi-modifikasi yang out of the box kalau saya bilang ya. Tapi ya di sini buat kita pengacara kan kita tahu ya bahwa ada hal-hal yang common sense dalam proses pemanggilan dan seterusnya. Dan itu bisa di-challenge sebenarnya untuk itu ya. Mengenai tadi ya kalau soal kartu kredit tadi di lapangan Pak dan Freddy, seterusnya. Ya. mohon maaf, mungkin yang tadi itu saya batalkan pertanyaannya. Saya ingin nanya satu hal, Pak. Kan biasanya di kantor hukum besar itu kan selalu umur maksimal 30 tahun, pengalaman 10 tahun di departemen ini. Nah, kalau misalnya misalnya ada yang umurnya sudah lewat umur 30, tetapi pengalamannya minim. Apa masih bisa nggak? Masih ada kesempatan untuk mengelamar di hukum yang lebih besar nggak, Pak? Oke, ini saya kira Pak David Siahaan ya, karena pernah kerja di Ibu Meli Darsa, jadi bisa lebih cocok lah ini. Jadi gini Pak Marcelo, sebenarnya balik lagi seperti yang tadi saya di slide saya gitu ya. Satu hal yang saya percaya bahwa yang namanya belajar tuh nggak pandang umur lah Pak ya. Nggak pandang umur, kapanpun kita mau belajar itu adalah waktu yang sangat tepat gitu ya, entah kita sekarang gitu ya, memang pengalaman minim gitu ya, tetapi kalau memang kita mau belajar sih saya rasa nggak masalah. Nah cuman kemudian memang pertanyaannya kita mau seperti apa nih ininya, starting point-nya kita kalau mau karir seperti itu, karena kalau bicara realitanya tentunya persis seperti yang Pak Marcelo bilang gitu loh. Karena sebenarnya di law firm itu dia akan lebih mandang pengalaman sih Pak daripada umur gitu. Kalau pengalaman kita cukup, pengalaman skill kita baik gitu, itu sebenarnya nggak bakal jadi masalah dengan law firm gitu ya. Tetapi memang kalau bicara law firm besar, rata-rata mereka punya persyaratan yang kadang-kadang ya mungkin lebih memberatkan gitu ya. Mungkin seperti Pak Marcelo bilang bahwa sebenarnya ada persyaratan umur apa segala macam gitu. Walaupun sebenarnya saya sih di law firm jarang sekali ngelihat seperti itu ya gitu ya, ada persyaratan umur gitu, kecuali untuk entry level gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang kita sadar bahwa susah untuk berkarir di law firm besar, ya kenapa nggak kita mulai dulu dengan law firm kecil gitu ya, atau misalnya di LBH atau di mana gitu ya, yang kira-kira kita bisa menjadi signifikan di situ, daripada kita jadi ikan kecil di kolam yang gede gitu, nggak kelihatan kita jadi ikan cerek doang. Lebih baik mungkin kita di akuarium gitu ya, tapi jadi ya ikan cerek di akuarium kelihatan gitu. Tapi kalau ikan cerek di kolam gede gitu ya, atau di sungai, ya boro-boro kelihatan gitu. Jadi memang akhirnya balik lagi pilihan kita, jangan berpatokan kepada ya harus law firm gede, nggak begitu. Saya pun nggak pernah bermimpi untuk law firm gede dan emang nggak mau sih. Tapi itu dari saya. Tapi kalau untuk Pak Marcelo itu sih sebenarnya prinsip mungkin masukan saya. Pertama, memang yang namanya belajar nggak pernah berhenti, itu kapan aja, jangan pernah berhenti belajar, jangan patah semangat. Yang kedua, pilih our playing field. Kita pilih playing field kita di mana nih, jangan patokan pada harus law firm gede, enggak gitu ya. Kita bisa create our own, kadang kita bisa create our own playing field sih. Gitu. Itu aja sih jawaban saya Pak Marcelo dan Bang Frederick. Thank you. Terima kasih banyak Pak David Siahaan. Saya kira kita sudah di penghujung acara, jadi karena udah jam 9 ya, saya minta closing statement dari Pak David Khairupan, dan setelah itu Pak David Siahaan, dan setelah itu kita foto bersama, baru saya tutup. Oke, silakan Pak David Khairupan. Boleh kasih nasihat-nasihat juga, ini anak-anak kita juga ini, Pit. Oh ya. Nasihat apa ya? Jadi kalau menurut saya sih, ini karena topiknya mengenai profesi di praktek corporate dan komersial, tapi saya rasa apapun juga yang kita lakukan dalam profesi ya, jadi ini secara umum aja mungkin ya. Jadi benar tadi David juga sudah sampaikan, kita harus tetap lakukan yang terbaik. Kita nggak perlu jadi yang terbaik. Maksud saya begini, kita bisa saja tidak jadi yang terbaik.
it's okay as long as sepanjang kita melakukan apa yang terbaik dalam melakukan pekerjaan kita. Dan karena itu akan membawa yang tadi disebutkan tadi, reputasi sebenarnya ya, dalam baik kita sebagai pribadi maupun nanti di kantor kalau punya kantor gitu. Dan saya pikir itu yang paling penting, jadi kita lakukan apa yang terbaik aja. Dan yang kedua yang saya rasa penting juga buat yang mau berpraktek sebagai lawyer lah ini secara umum ya, nggak necessarily corporate commercial, saya pikir kita harus tetap mau terus belajar, karena apa yang kita jalani, pekerjaan kita ini bidangnya cukup dinamis gitu. Jadi jangan kita belajar hanya buku-buku yang dulu-dulu itu gitu kan, padahal nggak semua sekarang ada di dalam buku gitu, perkembangan itu nggak semua orang mau nulis buku gitu ya, sesuatu pengetahuan itu sebetulnya di dalam praktek pekerjaan itu justru paling banyak berkembang. Jadi ada istilah practice make perfect, itu benar, itu artinya mungkin kita nggak jadi sempurna, tapi kita jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi itu mungkin ya secara umum aja saya sampaikan, artinya kita tetap lakukan yang terbaik dan tetap mau belajar gitu. Siap. Terima kasih Bang David Khairulpan. Silakan Bang David Syahaan, closing statement. Sebenarnya thank you Bang Fredrik. Sebenarnya pesan yang mau closing statement-nya sih sama seperti yang Bang David Khairulpan udah sampaikan gitu ya, tetap lakukan yang terbaik, karena kalau kita melakukan yang terbaik kita akan surprise kadang-kadang Pak Fredrik. Kadang-kadang kita akan surprise gimana hidup akhirnya menentukan arah kita gitu ya. Kalau saya boleh bicara lagi sedikit, saya tuh nggak pernah cita-cita jadi lawyer. Saya pengen jadi kerja santai 9 to 5 di bank. Ternyata kerja 9 to 5 di bank, saya punya problem dengan bangun pagi gitu ya, dan juga ternyata kurang menyenangkan jadi tukang ketik di bank gitu ya. Akhirnya terpental ke law firm, dan akhirnya surprisingly saya nggak pernah bermimpi saya punya law firm gitulah. Nah, jadi memang fokus aja dengan apa yang kita lakukan sekarang, and biarkan yang maha kuasa lah yang untuk take our life gitu. Itu aja sih Bang. Oke, thank you, luar biasa. Ya, jadi apa yang kita dengarkan sama-sama pada malam hari ini bukan sekadar teknis untuk menjadi corporate lawyer yang handal, yang hebat, tapi ada pelajaran-pelajaran prinsip kehidupan, mensikapi persoalan, bersikap dalam bekerja. Itu yang saya lihat dari kedua pemateri kita yang luar biasa malam ini sudah bagikan pandangan-pandangan mereka. Saya juga melihat di sini bahwa dua beliau ini juga bukan jenis orang yang katakanlah ambisius untuk menjadi seseorang yang mantap banget, lawyer kondang, hebat, kaya raya. Enggak juga sih. Kalau saya kenal mereka dari lama, dan apa yang mereka paparkan tadi makin mengkonfirmasi ya yang selama ini saya kenal ya kedua teman ini, bahwa mereka menjalani kehidupan ini, saya melihat ada wisdomnya gitu ya, dalam hal bersikap, menentukan kantor, bagaimana bekerja, berhubungan dengan orang lain, membuat comfortable di dalam kantor. Itu nilai-nilai yang menurut saya penting sekali, lebih bahkan daripada sekedar teknis lawyering. Karena sehebat apapun jadi lawyer kita, sekompetensi apapun tingginya kompetensi kita jadi lawyer, kalau kita nggak punya ilmu-ilmu kehidupan seperti tadi, hidup juga nggak bahagia gitu. Hidup juga nanti akan banyak masalah. Cuman duit doang yang banyak, tapi hidup penuh persoalan. Itu nggak bagus gitu menurut saya ya. Dan saya kira kedua pembicara ini kita berada dalam perahu yang sama lah. Dan saya juga menyaksikan ya gimana ya kehidupan kita ini ya. Kita udah lama ya. Pak David Syahaan ini anak pertamanya FHUI ya, Boru ya, FHUI. Anak keduanya FEB UI gitu. Oh, enggak, ya buat kita orang-orang tuanya apalagi yang mau kita banggakan ya, kalau enggak anak ya. Kalau orang Batak bilang ha moraon ha sangapon agawean, gitulah. Kira-kira gitulah ya.
Jadi Pak David yang tadi sangat rendah hati, Pak tapi Tumpah yang ya, ngomong itu. Tuhan Tahu berkati ya, dia punya anak itu bisa kuliahnya mantap, dua-duanya di UI. Sedangkan Bang David Khairupan ini, anaknya ini satu sedang menuju ke one of the best university in the world, yaitu di UK. Dalam proses ke arah situ. Jadi gini, yang mau saya saksikan adalah ketika kita kerja dengan jujur, berintegritas, tidak fokus ke materi saja, tetapi bekerja dengan passionate yang baik, kerja yang baik, maka Tuhan itu bisa memberkati kehidupan kita itu beyond our expectation gitulah. Nah, seperti tadi yang saya bisa saksikan, ini kan kehidupan ya, yang kita tidak hanya sharing kompetensi di forum kita ini, tapi juga sharing life sebenarnya. Dan makanya saya bukan apa-apa, tapi saya perlu sampaikan mengenai kedua teman saya ini yang kita tadi ya, David bikin statement yang bagus. Everybody knows everybody gitu. Emang betul, apalagi kita yang sudah 20 tahun kenalan ini. Everybody knows everybody. Termasuk mungkin lika-liku masalah, kehidupan, kantor, rumah tangga, mungkin tahu gitu ya. Tapi ya itulah, that's life. Yang penting kita selalu on the right track. Keluarga kita, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan masa depan kita pasti diberikan keberkahan, begitu ya. Jadi saya persilakan kita untuk foto bersama, yang bisa buka kamera, buka, dan persilakan Mas Syamsul atau Mbak Yohana untuk ambil foto kita. Semoga apa yang kita sharingkan pada malam hari ini menjadi sesuatu yang memberkati kita semua. Ya, silakan. Dihitung ya, Yo, Syamsul. Mari kita foto bersama ya. 1, 2, ya. Sebentar, ulangi lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Buat Bang David berdua, atas nama penyelenggara dan peserta, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Ya, Tuhan berkati, Tuhan kasih kemudahan dan segala hal yang baik terjadi buat my brothers David Khairupan dan David Sihaan, dan juga buat teman-teman semua yang setia dengan FJP Litigator Learning Center. Saya usahakan tiap bulan kita ada diskusi-diskusi seperti ini biar tetap menjalin tali silaturahmi antara kita dan kita semua tetap sehat dan sukses dalam menjalani kehidupan dan karir. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Malam.